Halo Sobat JK, selamat datang di program Besti, BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Jasa Kartini dalam Talk dan Information Exchange. Dan tentunya hari ini saya Yongrian tidak akan ngobrol sendirian karena ini setelah hadir narasumber terbaik kita dari BPJS Kesehatan dan juga Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya. Baik, selamat siang buat teman-teman dari BPJS Kesehatan, selamat siang pula dari teman-teman dari Rumah Sakit Jasa Kartini, dan tampaknya tak afdol lah ya, kita nggak kenalan dulu. Boleh mungkin kenalan dulu dari samping kiri atau samping kanan dulu? Boleh. Oke, boleh yang mana dulu? Kiri atau kanan? Soalnya yang lebih diutamakan. Oke, kanan dulu. Boleh kita berada di ujung sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Restina. Di sini saya dari Rumah Sakit Jasa Kartini. Kebetulan jabatan saya di Rumah Sakit Jasa Kartini sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis. Baik, Bu Risa ya. Kemudian dari Kamedis. Kemudian dari RSCK ada siapa lagi? Saya Eka Kurnia dari bagian PIPP. Bagian PIPP. Iya. Ada lagi mau dikenalkan? Barat badan kayak gitu enggak ya? Oke. Di belakang ya. Oke, selanjutnya ada dengan Ibu. Halo Sobat JK. Perkenalkan saya dengan Ai dari Rumah Sakit Jasa Kartini. Saya kebetulan saat ini sebagai Kepala Bagian Pemasaran. Baik, Ibu Ai dari Kepala Bagian Pemasaran. Oke, dari RSCK sudah nih memperkenalkan diri. Kita berada di samping kiri dengan tim dari BPJS Kesehatan. Boleh dari mana dulu? Dari mana aja? Oke. Dari sini berarti ya. Oke. Sesuai ya, gak putar langsung ya. Umur, jangan sesuai umur. Sesuai umur. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Lisma. Saya dari BPJS Kesehatan. Untuk jabatan saya sebagai staf edukasi penanganan pengaduan. Jadi kalau ada yang mengadu nih di kantor cabang itu pasti ketemunya sama saya Oke. gitu. Ibu Lisma yang bertugas di tempat pengaduan ya, Bu ya. Tuh. Oke, mungkin ada yang mau beradu apa lagi? Pengaduan. Baik, terima kasih telah hadir Bu Lisma. Selanjutnya, Halo, nama saya Alisantika. Saya dari BPJS Kesehatan, merupakan staf edukasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Jadi teman-teman yang lagi berobat di rumah sakit pasti ada poster-poster antara petugas BPJS 1 dengan petugas PIPP sudah ada. oke, wajahnya terpampang di seluruh ya. Iya, Di seluruh mana? rumah sakit kerjasama KC Tasikmalaya itu sudah ada poster-poster antara BPJS 1 dengan PIPP di setiap rumah sakitnya. Oke, terima kasih banyak telah hadir. Selanjutnya ini Bungsu ya? Oh, bukan? Oh, Bungsu. Perkenalkan, nama saya Sufiana Munawaro, bisa dipanggil Sofia. Saya sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Sama seperti Kak Alis, kalian juga bisa menemukan foto-foto aku di rumah sakit tertentu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang satu foto-fotonya tersebar di berbagai rumah sakit. Oke, sebagai buronan atau apa nih? Dicari gitu. Iya. Dicari pasangan hidupnya kayak gitu. Silakan. Oke, dari BPJS Kesehatan menawarkan ada 2 calon pengantin ya yang belum mendapatkan. Betul? Salah pertanyaannya. Kita doakan aja lah yang terbaik untuk kita semua ya. Oke, Sobat JK, teman-teman yang di siang hari ini, selain dari BPJS, kemudian dari Rumah Sakit Jasa Kartini, tentunya kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Tapi sebagai informasi bahwa Kota Tasikmalaya kembali meraih penghargaan Universal Health Cover atau UHC Award 2026 kategori pertama pada 27 Januari 2026, menegaskan komitmennya dalam memberikan akses kesehatan. Data per 31 Desember 2025 menunjukkan kepesertaan JKN mencapai 99,18% dengan tingkat keaktifan 80,57%, menjamin warga mendapatkan layanan kesehatan gratis berkualitas. Nah, topik tersebut itu patut kita apresiasi, boleh kasih tepuk tangan dulu.
Topik yang sangat menarik karena akan membahas tadi ada tentang bagaimana nih Kota Tasikmalaya telah mencapai capaian yang sangat tinggi ya, mendapatkan penghargaan juga, dan tentunya sebagai warga Tasik nih, kita fokus dari warga Tasik dan sekitarnya. Mungkin ada banyak nih pemahaman-pemahaman yang mungkin kutip ya tentang JKN ini masih belum paham sepenuhnya. Betul. Kita pengen mendengar lebih lanjut nih, seperti tadi topik kita pelayanan kesehatan dan JKN. Kita kenalan dulu nih, BPJS Kesehatan atau dengan JKN ini ada perbedaan atau tidak? Izin menjawab ya teman-teman. Jadi kalau untuk BPJS dan JKN, nah kadang peserta itu memang yang banyak keliru ya, apa itu BPJS, apa itu JKN. Karena untuk di kartu fisik itu kan ada tulisan BPJS, ada juga JKN gitu ya. Nah jadi JKN ini adalah suatu program di mana menjamin seluruh masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, program ini dijalankannya oleh BPJS Kesehatan. Jadi, BPJS Kesehatan ini adalah badan yang menyelenggarakan program dari JKN ini. Oke, poin satu. Oke, pemahamannya mengerti kan sekarang ya? Ada perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan JKN. Kalau lebih mudahnya, BPJS itu adalah perusahaan, betul ya, badannya. Nah, JKN ini adalah produknya. Jadi, mungkin Sobat JK yang memiliki kartu, saya punya BPJS Kesehatan, mungkin lebih tepatnya JKN ya. Ya. Kalau gimana? Ada peserta yang masyarakat masih KIS itu hanya untuk yang penerima bantuan. Nah, ada istilah baru lagi nih tentang KIS. Apa nih yang perbedaan JKN dengan KIS? Kita coba. Kalau tadi kan BPJS Kesehatan itu adalah badannya ya, badan penyelenggaranya ya jaminan kesehatan. JKN adalah produknya. Nah, kalau KIS Kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat. artinya Jadi bagaimana? Kartunya. Kalau dulu itu ada kartu fisiknya, cuma kalau sekarang sudah tidak memakai kartu fisik. Jadi kalau untuk berobat bisa menggunakan nik KTP atau nik KK, dan juga atau bisa dari mobile JKN ada tuh KIS digital. Oke, canggihnya nih sekarang nih. Dulu harus menggunakan kartu. Harus fisik ya. Iya. Ya, dulu harus kartunya kartu fisik yang dikenal dengan nama KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, sekarang gitu sobat-sobat JK nggak usah bingung lagi ya. Karena yaitu tadi cukup menggunakan nomor KTP NIK. Dengan NIK sudah langsung terintegrasi ya secara nasional. Betul. Oke, bisa berobat dimanapun sesuai dengan kondisi dan ya tentunya ya kebutuhannya, betul? Oke. Nah mungkin menambahkan ya, jadi Gimana, selain gimana? kartu KIS, jadi di kita itu kan pertama kali BPJS itu bukan BPJS namanya tapi ASKES. Askes. Nah, ASKES itu kartu Oke. identitasnya dulu juga ASKES. Nah, waktu itu kepesertaan ASKES ini hanya untuk peserta PPU, pekerja penerima upah PNS, TNI, Polri. Dulu kartunya ASKES. Nah, kemudian beralih menjadi BPJS Kesehatan, kartunya berubah menjadi BPJS Kesehatan, tapi tidak juga merubah kartu ASKES. Jadi kalau ada peserta yang memang masih punya kartu ASKES, itu pun masih bisa digunakan. Warnanya warna kuning biasanya PNS zaman dulu mungkin gitu. Oke. Nah, itu juga tidak ASN jadi- baby boomer. Ya. Itu. Nah terus ya setelah BPJS ada keluar kartu KIS yang tadi Kak Sofi jelasin. Jadi dulu memang peruntukan KIS ini hanya untuk peserta penerima bantuan iuran Awalnya, pertamanya oke. gitu. Jadi setelah kita cetak kartu semua peserta menggunakan KIS, nah di situ kan tidak hanya PBI aja gitu ya penerima bantuan iuran, tapi semua segmen. Cuman memang kartunya aja ada tulisan Kartu Indonesia Sehat gitu. Itu yang waktu masih kita berbentuk fisik. Kalau sekarang kan udah serba digital gitu ya. Oke. Guys, sebetulnya masih ada beberapa contoh kartu ya selain tadi itu. Iya. Cuma sayang nanti kita belum bisa tampilkan, tapi mudah-mudahan nanti pada saat di record, kemudian kita ini tampilannya bagus keluar, mudah-mudahan ada contoh bukti fisik yang bisa dikenalkan ke masyarakat. Pada perbedaan ya, sebetulnya sih bukan perbedaan, lebih ke story mungkin ya, perjalanan Betul. hingga akhirnya di era yang sekarang globalisasi dan digitalisasi, BPJS Kesehatan juga berimprove ya dengan kemajuan zaman. Akhirnya dengan cukup memperlihatkan NIK atau menghafal nomornya saja pun itu bisa langsung terdeteksi bagaimana kelanjutannya kepesertaannya seperti itu, betul ya? Oke. Dan sebagai informasi juga katanya nih katanya ini masih perdebatan ya di dunia asing gitu ya. Kita ngobrolin tentang PIPP ya, PIPP. Ada yang tahu PIPP itu apa? PIPP itu Adalah informasi dan penanganan pengaduan. Oke. Jadi di situ kita itu menerima layanan untuk informasi dan pengaduan dari peserta dan pengunjung lainnya gitu.
cakupannya memang luas, itu terkait terkait kepesertaan, pelayanan rumah sakit dan pelayanan produk-produk dari BPJS itu sendiri. Oke. Jadi seperti istilahnya itu kita tuh mewakili gitu petugas-petugas BPJS yang memang tidak ditempatkan di rumah sakit gitu ya, tetapi tetap kita pun berkoordinasi gitu dengan BPJS kantor cabang. Oke, berarti satu loket yang jalur koordinasinya dua arah ya, Iya. mewakili BPJS dan juga mewakili instansi rumah sakit. Seperti itu ya. Betul. Baik, PIPP adalah pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Dan konon katanya juga ini masih yang tadi yang saya insight itu di Rumah Sakit Jasa Kartini, kalau informasinya merupakan PIPP pertama ya, yang mendirikan atau seperti apa nih Bu? Jadi memang awal mulanya nih PIPP RSJK ini ada gitu. Jadi di tahun 2020 ya, saat itu memang kami itu membuat layanan khusus pemberian informasi dan penanganan pengaduan gitu. Dengan tujuan agar semua pelanggan-pelanggan Rumah Sakit Jasa Kartini itu tidak kebingungan saat aduh ini saya butuh informasi mau ke sini harus kemana nih, oh kita ini ada pengaduan, ada keluhan nih terkait pelayanan JK harus kemana nih. Mungkin awalnya dari situ. Akhirnya kita berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan saat itu dengan KC Tasik, dan memang dari KC Tasik juga dari BPJS Kesehatan ini ada program yaitu PIPP, sehingga kita membuat ruangan khusus gitu, ruangan khusus untuk pemberi informasi dan penanganan pengaduan, sehingga pelanggan kami, pelanggan Jasa Kartini tidak kesusahan lagi saat mau akses layanan rumah sakit. Duh ini BPJS-nya kartu JKN-nya tidak aktif, harus seperti apa? Sehingga kalau dulu peserta itu harus berangkat dulu ke kantor BPJS untuk nyari melakukan informasi proses, gitu ya, ini nyari tidak informasi aktif, gimana harus gimana nih, aktivasi. gitu, Oke. betul. Nah, udah saat memang di kita sudah PIPP lahir nih gitu ya, lahir kayak melahirkan ya, Mas. Hadir ya, oh iya hadir. Saat PIPP Tiba-tiba lahir. hadir di Jasa Kartini, alhamdulillah kesulitan kebingungan para pelanggan yang mau melakukan perawatan di Rumah Sakit Jasa Kartini bisa kita bantu gitu melalui petugas PIPP ini. Nanti petugas PIPP ini berkoordinasi dengan petugas BPJS. Ini bagaimana cara mengaktifkannya agar si peserta ini tidak perlu jauh-jauh harus ke BPJS Kesehatan. Oke. Itu mungkin salah satunya, Mas. Jadi memang saat itu mungkin di Priangan ya, di KC, karena KC Tasik itu Priangan Timur memegangnya. Itu Jasa Kartini itu memang saat itu jargonnya PIPP gitu. Awal mulanya memang Jasa Kartini untuk melakukan membuka ruangan khusus gitu, layanannya khusus itu, loketnya juga khusus. Di kita ada 3 loket ya, 3 loket untuk melakukan pengaduan atau mencari informasi. Itu memang JK yang pertama kali. Oke. Gitu. Prestasinya boleh tepuk tangan dulu dong. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari BPJS Kesehatan terkait PIPP di RSJK? Oh, oke, baik. Jadi saya tuh mendengar bahwa di RSJK itu sudah mengimplementasikan pelayanan prima sesuai dengan standar dari BPJS Kesehatan. Oke. Jadi di RSJK sudah menerapkan bagaimana mengelola penanganan sesuai dengan SLA-nya, kemudian sikap yang harus diterapkan oleh petugas PIPP-nya dari mulai ramah tamahnya, senyum, sapa, salam sopan santun serta kedisiplinannya, kemudian dari segi dimensi-dimensi layanan, mulai dari layout, kayak ruangan, seperti misalnya ada loket khusus nih buat penanganan pengaduan. Misalnya untuk pertamanya kan di loket terbuka dulu untuk bertemu dengan pasien, antara pasien atau peserta dengan PIPP. Kemudian jika misalnya ada penanganannya yang masih belum puas nih, pesertanya masih saya masih belum puas nih dengan penjelasan dari petugas PIPP ataupun BPJS 1, kan ada loket khusus lagi yang lebih tertutup
untuk lebih memuaskan pesertanya, mungkin seperti itu. Oke. Dan termasuk ini mungkin sedikit Mas Yong, saya Gimana, tambahkan. Jadi memang setiap pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan kita itu oleh teman-teman PIPP itu diinput dalam SIPP, sehingga pihak dari BPJS Kesehatan pun akan memonitor ini keluhannya sudah selesai apa belum, sebesar apa sih keluhannya, pihak PIPP RSJK apakah sudah selesai menanganinya atau enggak. Jadi memang Sobat JK nih jangan khawatir kalau ada pengaduan ke teman-teman PIPP di RSJK, pihak BPJS pun akan memantau gitu bahwa pengaduan itu sudah terselesaikan atau belum. Jadi jangan khawatir ya Sobat JK. Oke, jadi memang layanannya terintegrasi selain pelayanan yang copy paste ataupun yang aturan ketentuan standar Formas SDM-nya ya, termasuk misalkan layout, tata letak sebagainya, itu benar-benar copy-paste dari BPJS yang diterapkan di rumah sakit dengan sistem yang terintegrasi untuk dan khususnya tadi penanganan pemberian informasi atau penanganan keluhan atau pengaduan mungkin ya, sehingga kepuasan pasien, sehingga ya itu tadi hasil akhirnya adalah kepuasan pasien agar meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Betul ya, kita sepakat untuk melaksanakan itu. Yes, balik lagi lanjut ke topik awal nih sebagai dasarnya dulu. Tadi PIPP udah jelas banget ke layanan, benefit dan manfaatnya, keuntungan untuk bagi kedua pihak dan bagi pasien itu seperti apa. Tapi kita pengen kenal dulu nih, kenapa sih masyarakat Kota Tasik, khususnya kita fokus Kota Tasik, itu harus menjadi peserta program JKN yang dibuktikan sekarang 98%. Wah, C-nya Tasik ya, keren ya. Gimana nih mungkin buat teman-teman BPJS, kenapa sih warga Tasik khususnya harus bisa ikut serta mendukung program JKN? Kalau secara peraturan dari Presiden mungkin kan memang tidak dikhususkan untuk Tasik aja ya, tapi memang untuk seluruh warga Indonesia gitu ya. Nah, jadi selama warga Indonesia ya gitu. Kalau kita jadi harus ya daftar. Ya, gitu. Nah, sebetulnya kita itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu perlindungan, kemudian patuh, dan gotong royong. Nah, jadi program JKN ini di hal perlindungan, jadi memberikan perlindungan kepastian kepada peserta, kemudian keluarganya, kemudian orang lain juga mungkin ya, untuk mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan. Nah, sehingga harapan dari kami dari program JKN ini, masyarakat itu bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Nah, selain itu ada konsep patuh mungkin ya, jadi kepatuhan terhadap undang-undang, bahwa memang undang-undang ini sudah menerapkan bahwa program JKN ini wajib diikuti atau seluruh warga Indonesia wajib mendaftar sebagai peserta JKN, dirinya sendiri maupun anggota keluarganya gitu wajib ya. Ya, nah selain itu ada gotong royong. Jadi setelah masyarakat mendaftar sebagai peserta JKN, nah berarti peserta itu peserta JKN yang sehat membantu peserta JKN yang sakit gitu. Nah, contoh di sini peserta yang sakit jantung, satu orang yang sakit jantung memerlukan biaya 130 juta. Nah, itu dibantu oleh 3.095 orang peserta JKN yang sehat. Nah, itu hanya satu orang yang sakit. Jadi kebayangkan dari satu rumah sakit JK aja yang sakit pakai BPJS itu ada berapa orang. Nah, biaya pelayanan yang sakit ini dibantu oleh peserta yang sehat dan dibantu juga oleh peserta yang merasa mampu untuk membayar iuran di kelas 2, di kelas 1 gitu ya. Nah, selain itu juga selain manfaat yang tadi, kepastian yang tadi, bahwa memang di zaman sekarang ini kan biaya pelayanan kesehatan itu juga tidak murah gitu ya. Gitu, terus teknologi yang semakin maju juga memerlukan biaya yang cukup mahal. tinggi. Iya gitu ya. Kalau punya JKN sudah tenang ya Bu? Iya gitu. Tidak harus mencari uang. Kemudian selain itu juga perubahan atau pergeseran pola penyakit yang dari penyakit biasa menjadi generatif kronis. Itu kan cepet ya kalau sekarang gitu, beda sama orang tua zaman dulu mungkin ya sakitnya cuma sakit kepala aja gitu. Kalau sekarang kan penyakitnya sudah berat-berat ya. Nah, selain itu juga sakit berdampak kepada sosial ekonomi. Jadi harapan dari program JKN ini, peserta itu jadi bukannya harus sakit ya, tapi ketika kita sakit kita tidak perlu takut lah ya. gitu. Iya, tidak perlu takut untuk betul gitu, tidak perlu. Tapi tidak juga kalau punya JKN udah jong-jong nih mau sakit dan ditunggu-tunggu sakit, tidak juga begitu ya Bu ya. Iya. Jadi tadi kita balik lagi ke gotong royong yang tadi ya. Jadi ketika kita sehat kita punya kesadaran untuk membantu peserta yang sakit gitu ya. Begitupun yang bayar iuran setiap bulan. Kadang kan ada peserta yang bayar iuran itu hanya untuk yang sehat, yang sakit gitu. Tapi pada saat sakit kemudian udah dibayar iuran gitu ya. Padahal kan jadi tertanam dalam diri kita bahwa memang kita bayar iuran itu kalau kitanya sehat gitu, memang untuk membantu
peserta yang sakit gitu. Jadi istilahnya ya gotong royong atau sedekah mungkin ya gitu. Siap. Pertanyaannya menarik lagi nih. Barusan tadi udah dijelaskan lah ya tentang si kepesertaan tadi. Lalu apa sih hak dan kewajiban nih sebagai warga Indonesia nih kita yang telah mendaftar, baik itu secara mandiri ataupun melalui perusahaan? Karena kan tadi ya kalau pemberi upah biasa pemberi upah atau apa sih biasanya tadi? Peserta penerima PPU. upah. Peserta penerima upah. Nah, ini kan kayak kita nih ya gitu kan, Iya. kita juga ikut bergotong royong kayak Iya. gitu dalam kondisi sehat. Nah itu tadi. Nah apa sih hak dan kewajiban yang perlu disampaikan mungkin untuk kami, salah satunya untuk PPU ataupun untuk yang mandiri dan warga Indonesia lainnya? Nah, terkait hak dan kewajiban, untuk haknya ini yang pertama peserta atau ya peserta BPJS itu atau peserta JKN bisa memilih fasilitas kesehatan di mana aja yang Bila sakit. ya Betul, bila betul. sakit, bila sakit, Nggak, ya. perasaannya agak enak banget ya gini. Peserta JKN ini bisa memilih fasilitas kesehatan. Kayak gimana kesannya gitu ya? Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oh, yang Kan bisa kesehatan- memilih. Ya. Intinya pada Jadi- saat tadi sakit ya, kutip ya teman-teman sebagai Iya. kondisinya bila nanti sakit. Kalau Jadi sehat kan tidak betul. ada apa sih namanya intervensi, maksudnya Oke. kamu rumahnya di sini, vaskesnya harus di sini, atau kamu kerja di sini, vaskesnya pun harus ini, gitu enggak. Nggak ada ya? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya contoh saya rumahnya agak jauh nih dari kota misalnya, tapi saya tuh cocoknya ke dokter yang ada di kota, ya udah terserah peserta gitu. Mau ke vaskes manapun, yang jelas mungkin kita tidak ada larangan untuk misalnya mewajibkan peserta terdaftar di vaskes A misalnya atau B gitu. Itu terserah. Itu vaskes 1 ya. Oke. Gitu ya. Kemudian haknya yang lain adalah menerima informasi terkait kewajiban dan hak dari peserta itu. Jadi kalau sekarang itu media kan mudah diakses. Jadi peserta BPJS itu sudah memang berhak menerima informasi seputar BPJS Kesehatan, tidak hanya menunggu sosialisasi yang datang ke desa. Misalnya itu kan ya. Kalau sekarang kan di media sosial juga boleh di scroll terkait hak dan kewajiban peserta. Kemudian hak yang lain itu mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat di vaskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian haknya itu yang terakhir melaporkan pemberi kerja. Misalnya ada seseorang yang bekerja di perusahaan tapi tidak didaftarkan BPJS. Tidak didaftarkan. Tidak di cover Oke. BPJS-nya oleh perusahaan. Itu ada hak dari peserta untuk melapor ke BPJS Kesehatan apabila pemberi kerjanya tidak mendaftarkan BPJS. Gitu. Itu menjadi hak dari peserta. Kemudian menyampaikan informasi, keluhan dan pengaduan kepada BPJS Kesehatan itu wajib. Maksudnya kita diberikan aspirasi gitu kan ya. Kemudian pengaduan sih mungkin yang lebih utama. Jadi kadang peserta itu yang tidak merasa puas mungkin dengan pelayanan di BPJS maupun di vaskes. Nah, kami itu mewadahi, ada wadahnya untuk mengadu gitu ya. Jadi sebetulnya peserta itu bebas mungkin ya mengungkapkan perasaannya dimanapun, biasanya Dimanapun ya. update sosial media misalnya bla gitu kan di story atau di mana. Kalau menurut saya itu kan tidak memberikan solusi ya, tapi kami memberikan wadah yang memang jika memang terjadi sesuatu yang tidak dirasakan sesuai oleh peserta, maka disampaikan ke wadah yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Sampaikan aja supaya kami bisa bantu clearkan apa yang menjadi permasalahan dari yang dirasakan oleh peserta gitu ya. Itu terkait hak. Kalau kewajibannya selain memang bayar iuran setiap bulan agar program ini tetap jalan, karena Bayar iuran. ya, program ini jalan jika memang peserta bayar iuran gitu ya. Selain itu melaporkan data dirinya beserta anggota keluarganya untuk daftar BPJS Kesehatan. Jadi yang didaftarkan ini bukan hanya yang sakitnya aja. Konsep gotong royong yang tadi, jadi didaftarkan satu keluarga, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oke. Nah, selain itu melaporkan jika memang ada perubahan data. Contoh, Data gimana maksudnya? di kartu keluarga. Contoh Oke. misalnya saat kelahiran anak. Mm-mm. Nah, itu wajib dilapor ke BPJS Kesehatan. Baik Pada saat setelah lahir, seminggu setelah lahir. sebetulnya saat lahir bisa dibantu oleh pihak rumah sakit ya Bu ya, Iya. Oke, didaftarkan. ada programnya ya. Ada. Ada programnya. Jadi memang jangan sampai berpikir karena sehat gak perlulah nanti aja gitu ya. Jadi sehat maupun sakit bisa langsung didaftarkan walaupun belum ada namanya ya Bu ya. Jadi iya. bisa pakai nama bayi Nyonya Lisma Oke. misalnya gitu. Kemudian selain itu contoh yang lain meninggal dunia. Meninggal juga wajib dilapor ke BPJS Kesehatan. Ini agak Karena menarik terkait- nih. Meninggal harus wajib lapor ke BPJS Kesehatan. Pelaporan meninggal dunia itu kan dilaporkan oleh anggota keluarganya, itu Oke. dilaporkan dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Kematian. Baik Untuk dari- apa sih maksudnya melaporkan itu? Nah, biasanya kan Tujuannya? untuk menghentikan tagihan. Tagihan. Oke, Gitu untuk ya. menghentikan tagihan. Ya. Karena memang kalau tidak dilaporkan tagihannya akan Jalan. terus jalan gitu ya. Nah, itu
Untuk syaratnya bisa surat kematian dari RS atau dari desa kalau meninggalnya bukan di rumah sakit gitu ya, atau dari dinas kependudukan yang akta kematian. Nah selain itu mohon maaf juga bagi yang bercerai mungkin, nah itu juga wajib dilapor karena kebanyakan di kita itu udah mantan nih, taunya tagihannya udah gede kan nggak mau bayarin gitu. Jadi nggak ada split banyak billing kan? tuh. Jadi Kalau nggak ada split billing masalahnya ya. Kalau untuk pelaporannya sendiri Bu, apakah memang peserta ini atau keluarga ini harus datang ke kantor BPJS atau bisa melalui Boleh, ya. layanan kanal lain nih biar mempermudah gitu? Oke, nah sebetulnya di kami itu dulu memang layanan itu hanya ada di kantor cabang ya. Cuman kalau sekarang itu kan zaman semakin maju, serba digitalisasi, jadi memang tidak perlu datang secara tatap muka untuk ketemu dengan frontliner gitu ya. Jadi memang ada layanan melalui Pandawa gitu ya, namanya Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp gitu ya. Nomornya 0811 8165 Ada di bawah ini. Ada. Nah, Nanti di bawah mungkin tulisnya nanti ya. Di save ya. 0811 8165 165. Nah, selain Pandawa ada juga care center. Kalau care center di 165. Nanti bisa ditelepon. Kalau sekarang sih kayaknya jarang ya peserta yang Bebas punya- pulsa ya? enggak sih kalau ini. Untuk pasien center nggak sesuai dengan Iya. kuota yang tersedia. Ya, kalau Bila sekarang tidak ada cari wifi itu nggak ada. kalau sekarang mungkin jarang yang punya pulsa, kebanyakan Iya. kuota ya. Kuota Jadi ya. pakai Pandawa aja gitu. Oke. Nah, termasuk yang tadi ya yang bercerai, jadi itu wajib dilapor, itu wajib peserta datang anggota keluarganya atau yang kami sarankan sih memang peserta yang bersangkutan. Jadi biar bisa dipisahkan sesuai kartu Iya keluarga. dipisahkan. Betul, status kepesertaannya. Sudah bisa. Ya. Setelah dipisah dipisahkan Ya, lagi. Jess. jadi nanti kita pisahkan supaya nanti kita tidak biasanya kan jadi kita tahu rumah Jadi kita tangga. jadi curhat ya. Iya, Nggak gitu. tahu Nah, curhatan ini nggak rumah mau. tangga orang nih. Iya, karena pernah tuh Pak. Jadi peserta itu memang sudah bercerai, tapi lupa Oke. tuh untuk melaporkan, memisahkan. Jadi ceritanya auto debit nih pesertanya. Auto debit itu kan iya, potong Potongannya secara otomatis dari itu rekening program dari pasangan BPJS, atau bersangkutan lah ya. program dari BPJS Kesehatan agar tidak lupa bayar iuran gitu ya. Oke. Ya, jadi harus ada updating data. Gitu. Oke. Itu mungkin terkait hak dan kewajiban. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sobat ini teman-teman perwakilan JK buat BPJS? Itu paling yang bayi lahir itu ya, bayi lahir. Kadang-kadang kan kalau peserta itu nanti aja karena kepesertaannya kan Nanti aja tuh yang tadi iya, didaftarin. didaftarkannya nanti aja Kak. Karena kalau misal didaftarkan langsung itu otomatis kan preminya udah mulai itu Bu. Kadang-kadang ada yang peserta Oh, yang iya. seperti itu gitu. Tapi itu kembali lagi mungkin haknya ya karena Iya. kan kalau peserta mandiri kan mungkin mereka juga ngitung di Porsi. keuangannya Betul. gitu. Tapi kalau untuk yang penerima upah mungkin untuk yang bayi baru lahir Nah, itu oke. mah otomatis. Mungkin ada otomatis. perbedaan pendaftaran bayi baru lahir. Bagi peserta PPU itu kan Iya. ada hak 3 anak yang bisa didaftarkan. Itu kan Iya. tidak mempengaruhi tuh Iya. keiuran orang tuanya. Iya. Cuman mungkin ke peserta mandiri nih. Peserta mandiri, tapi walaupun misalnya ibunya berpikir bahwa yaudah deh nanti aja, soalnya nanti yang semula 3 orang jadi 4 orang. Iya. Nah, tapi yang anak terakhir yang ini pun yang kedua, tetap nanti ketika didaftarkan usianya lebih dari 28 hari tetap kita tagihkan dari sejak lahir. Gitu. Sebetulnya cuman jadinya numpuk gitu sebetulnya Iya. ya. Berarti kalau misalkan ditagihkan baru didaftarkan setahun kemudian nih seusianya anak tetap dihitungnya dari lahir. Betul, maksimal di 2 tahun tagihannya. Masya Allah. Jadi kalaupun misalnya anaknya baru daftar di usia 5 tahun, kita tetap tagihkan di Baby 2 newborn tahun. ya. Gitu. Tagihannya tagihan baby newborn. Ya. Ya, tapi itu jadi catatan karena ini menjadi bahan informasi nih buat teman-teman. Kenapa? Jadi pada saat kapanpun mulai daftar, karena memang jumlah pola perhitungannya sudah jelas formatnya seperti itu ya. Betul. Oke. Ada tambahan mungkin. Gimana Nah, itu? sebetulnya yang paling diutamakan itu adalah peserta PBI. Karena Iya. PBI JK ini bisa mendaftarkan anak maksimal di 1 tahun. PBI Ya, penerima bantuan Bantuan iuran. iuran. yang Jadi tidak jaminan kesehatan. tidak ada Iya, PBI JK. PBI itu kan ada 2, ada JK PBI jasa JK. Kartini? Bukan. Oh, bukan. Jaminan kesehatan. Kesehatan. Jadi PBI ini ada yang dibayarkan oleh anggaran pemerintah pusat gitu ya, APBN, ada juga yang APBD. Nah, yang APBN ini maksimal usia anak itu tidak lebih dari 1 tahun. Tidak Kalau lebih. udah lebih dari 1 tahun, amit-amit sakit, itu kan prosesnya harus ke Dinsos dulu lah, pengajuan Iya. bla 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 gitu. Tapi kalau usianya lebih di bawah 1 tahun itu bisa langsung didaftarkan nama bayinya. Nah, ini spesial nih Kak Yong. Jadi untuk di Kota Tasik ini sebetulnya, jadi antara BPJS, rumah
sakit dan di Dukcapil ini sudah ada inovasi. Mhm. Jadi sudah ada pembuatan akte, betul ya? Iya. Nah, itu. Jadi memang takutnya mungkin peserta berpikir nanti aja didaftarinnya namanya juga belum fix gitu ya Iya. apa. Nah, tapi kan kita itu sudah ada pelayanan yang memang berintegrasi dengan Disdukcapil Iya. juga antara Disduk Panda Binangkit. Panda Binangkit. Oke, Jadi nama programnya Iya. Panda Panda Binangkit. Panda dari Binangkit. Disduk Jadi Capil. anak dilahirkan akte bisa terbit Kakak BPJS terbaru juga, ya juga. gitu. Jadi namanya udah lagi bukan bayi nyonya gitu, tapi sudah Mama. sesuai Mamanya sendiri. Nah, oke, ada informasi baru nih buat Sobat Jekap tentang tadi ya, bahwa ternyata mungkin informasi ini sudah paham beberapa orang, tapi mungkin banyak juga yang belum mendapat informasi bahwa ternyata sudah ada program koordinasi lah ya, yang terdiri dari BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan juga dinas kependudukan. Dinas Kependudukan Dismas. tentang tadi nama programnya adalah Panda Binangkit, Iya. di mana pada saat melahirkan kemudian rumah sakit akan membantu mengkoordinasikan dan juga melaporkan, sehingga apabila kondisi bayinya memerlukan perawatan lebih lanjut itu tampaknya sudah lebih mudah ya, sudah terdaftar, kemudian tinggal akta sudah tercetak atau sudah dibuat, Sudah terbit. Sudah terbit lah ya? terbit. Sudah Akte dan terbit. kakak terbaru. namanya nanti bisa request. Iya kan Iya, bisa aja. request. Sesuai nama Sesuai nama. Orang tuanya Enggak, dong. Wah, Bu Eka ini kasihan banget Bu Eka mau menjelaskan kayak gini sedikit di spill agak kita distorsi ya. Tapi kalau nggak salah ada syaratnya untuk penamaan anak itu kan kalau Iya. sekarang, jadi tidak ke Arab-Araban misalnya Gimana tidak Muhammad Arab-Araban? tidak moch doang gitu, MOCH titik gitu kan, tapi Iya. dijelasin selengkap sekarang lengkapnya Iya. gitu. Muhammad misalnya gitu. Oke. Itu sih selewat ya yang saya tahu dari Panda Binangkit. Iya. Oke, tampaknya Makanya nanti juga kalau di sini gimana, kan, gimana? misal pasiennya dari poli, makanya Oke. suka diedukasi biasanya sudah disiapkan nama, karena kalau misal ini kan nanti saat lahir kita bisa bantu untuk cetak akte dan kakak terbaru. Jadi mereka nanti kalau sudah nama kan jadi nggak usah update lagi gitu, jadi tidak bayi nyonya lagi gitu. Karena oke, jadi itu salah satu layanan yang cukup menarik ya, mudah persalinannya dibuat lancar, amin, kan itu juga harapan semua Ya. ibu hamil ya pada saat persalinan. Kemudian tadi kondisi tertentu bila mana membutuhkan pelayanan kesehatan, misalkan bayi dalam kondisi sakit ya, kayak gitu ya, pasti butuh penanganan lebih lanjut. Tentunya dengan terdaftar maka juga akan terakomodir plan jaminan kesehatan bayinya. Namun apabila kondisi bayi sehat ya kita juga sangat bersyukur bahwa bayinya dapat bareng langsung pulang dengan keluarga dan tentunya langsung mendapatkan akta kelahiran. Iya. Seperti itu betul ya, Hmm. dengan nama yang sepertinya juga dipersiapkan khususnya di RSCK. Tampaknya juga hal program tersebut sudah diinformasikan di poliklinik ya. Iya. Oke. Mau ditambahkan tentang Panda Binangkit? Ini mungkin saya sedikit nih, banyak yang bertanya Bun nih Kayong. Gimana? Kan sekarang tuh yang tadi udah di opening ya, kata Kayong bahwa memang Kota Tasik ini udah UHC nih. Nah banyak pertanyaan, oh sekarang kalau daftar BPJS karena Kota Tasik udah UHC sehari bisa jadi aktif nih Bu. Nah Oke. ini mungkin barangkali nih Tata, agak ini sedikit tantangan ini nih. nih. Sobat Deka, Ini. mungkin pertanyaan ini banyak ditanyakan karena itu Jadi tadi. banyak deh ini pertanyaannya. Betul, betul, masuk itu masuk Boleh, akal. boleh. Gimana nih ada bila dijawab ini? Nanti mungkin kalau mau menambahkan boleh ya, saya izin jawab dulu. Jadi kalau untuk UHC, jadi sebetulnya kantor cabang Tasikmalaya ini kan membawahi 3 kabupaten. Ada Kabupaten Garut, ada Kabupaten Tasik, ada juga Kota Tasik. Ya. Jadi tidak semua setasikeun UHC gitu istilahnya. Oh, Jadi hanya Kota Tasik aja yang UHC. Jadi UHC itu jadi ada komitmen antara BPJS Kesehatan dengan dengan Pemkot Kota Tasikmalaya. Jadi membuat bekerja sama untuk berkomitmen menanggung semua warga Kota Tasikmalaya. Nah, tapi ini juga mungkin disesuaikan dengan kapasitas anggaran pemerintah daerahnya gitu. Jadi ada kategori-kategori yang memang urgent gitu, yang memang istilahnya kayak ada istilah peserta mungkin bahasanya saya ditolak karena katanya harus sakit dulu. Jadi istilahnya bukan sakit dulu, Bukan sakit tapi dulu. bahasanya lebih tenang aja, Kondisi. kalaupun sakit mah ya kita jamin gitu sama Iya. pemerintah gitu ya. Cuman mungkin karena kuota ini terbatas, jadi memang diutamakan untuk yang Iya. sakit yang betul-betul Prioritas. memerlukan Prioritas. ya gitu. Nah, untuk bedanya ini yang sudah UHC, nah mohon maaf untuk Kabupaten Tasikmalaya ini belum UHC. Kabupaten Tas. Oh, oke. Kabupaten Tasik Ini belum. perlu Ya. disampaikan tadi ya, di highlight bahwa tadi Kota Tasikmalaya betul ya.
ya, yang betul. telah mencapai UHC yang keren, maksudnya yang dapat apresiasi yang cukup baik. Tapi karena memang BPJSK Tasik ya, ya membawahi tiga wilayah, Wilayah. Kota Tasik, Kabupaten Tasik, dan sama Kabupaten Garut. Garut. Untuk dua wilayah tadi mungkin sedang diupayakan oleh pemerintah Betul. setempat mungkin ya. Ya, jadi bedanya mungkin antara yang sudah UHC dan non UHC. Bedanya ini yang kalau misalnya yang UHC seperti Kota Tasik, bila memang peserta ini sudah di-ACC oleh Dinas Sosial, Oke. maka hari ini didaftarkan, hari ini langsung aktif. Nah, Oke. untuk yang non UHC seperti di Kabupaten Tasik, nah berarti bisa peserta yang memang memerlukan yang masuk kriteria penerima bantuan iuran oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasik didaftarkan hari ini, aktif di bulan depan setelah pemerintahnya bayar iuran. Oke. Gitu. Berarti segmennya segmen khusus PBI ya? PBI. Oke. Berarti memang kita nih sebagai warga Kota Tasik harus apresiasi nih kepada Pemkot ya, Pemkot, betul. Pemkot Tasikmalaya yang memang sudah menjamin nih pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tasik. Terima kasih nih Pemkot ya, luar biasa Yes, nih, luar biasa. lebih concern mungkin ya. Ya. Kak Yong lebih concern untuk memperhatikan kesehatan masyarakat Kota Tasik. Jelas ya, maksudnya itu tadi juga dengan chemistry ya pemerintah kota dengan BPJS Kaca Tasik juga akhirnya juga tercipta jaminan kesehatan yang harapannya selalu paripurna, betul ya? Nah, oke. Nah, ngobrolin paripurna, nah tentunya juga kan pesertanya ataupun peserta BPJS atau JKN atau kemudian juga sobat JK yang tentunya juga perlu kadang-kadang juga agak bingung nih ngobrolin tentang alur ataupun prosedur dan bagaimana cara mengakses layanan di Vaskes Kesehatan. Nah, ngobrolin kayak gini nih, bagaimana sih alur atau prosedur layanan peserta JKN supaya bisa benar-benar nih dijaminkan. Nah, kan bahasanya ngobrolnya dijaminkan, karena ada aja kadang-kadang BPJS mah A, B, dan C itu dijamin, nah gitu bahasa lokalnya kayak gitu ya, mesti itu dijamin. Nah mungkin ini juga pemahaman awam, nah, sebagai orang awam nih, saya juga Yong nih, kadang-kadang juga bingung. Boleh mungkin dijelaskan sebetulnya prosedurnya itu seperti apa untuk bisa dijaminkan, nah, kadang-kadang kayak gitu aja dulu pertanyaannya. Izin menjawab mungkin ya. Oke. Seperti yang tadi Kalisma sebutkan bahwa peserta itu bisa tuh memilih vaskes pertama FKTP. Oke, si Yong nih bisa pilih vaskes dimanapun. Mau klinik, mau klinik cocok yang pertama, mana kayak gitu ya. klinik Oke. pertama atau puskesmas atau juga dokter pribadi seperti Oke. itu yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau misalnya pesertanya nih sedang sakit nih tapi bisa ke vaskes pertama dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa sakit batuk atau flu, ini bisa untuk ke vaskes pertama dulu. Oke. Kalau misalnya dirasa setelah pemeriksaan nih sama dokternya di vaskes 1, nanti kalau misalnya membutuhkan penanganan spesialistik, baru bisa tuh nanti keluar rujukan untuk ke rumah sakit. Oke, kita Seperti buat itu. lebih Jadi berjenjang gitu. Oke, mungkin bahasa sederhananya kayak gini ya. Kita datang dulu nih ke vaskes tadi pertama yang terdaftar, baik itu ke dokter keluarga, puskesmas atau klinik yang Betul. memang cocok dengan kita. Kemudian apabila menurut pendapat dokternya ataupun ada arahan dari dokter A, B, dan C, dalam arti boleh dirujuk ya ke rumah sakit, maksudnya seperti itu ya. Ketika perlu penanganan lebih lanjut spesialis itu mungkin dokter-dokter spesialis. Oke, baru penanganannya baru berpindah ke vaskes lanjutannya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Jadi nggak bisa nih misalnya pesertanya nih meminta gitu. Dok, saya pengen langsung ke spesialis. Tergantung indikasi. Oke. Saya batuk udah 3 bulan, kayaknya harus ke SP dalam gitu. Jadi menurut persepsi sendiri ya, tapi kan Aduh. harus berdasarkan Indikasi indikasi medis. medis, hasil Iya. pemeriksaan dari dokter. Atau jangan juga misalnya pesertanya keluarganya aja nih yang ke Yang vaskes datang. pertama. Cuma minta rujukan ya. Nah, jangan juga nih sobat Nika, bisa dibawa dulu nih Pasiennya ya. gitu, untuk dilakukan pemeriksaan karena kan di vaskes pertama juga ada dokter umum gitu. Jadi di pemeriksaan dulu kalau misalnya ini nggak bisa nih di vaskes pertama, baru tuh dirujuk. Kalau misalnya bisa di sini, bisa diobati dulu. Nah, ini sebetulnya menarik nih karena juga berkaitan yang seperti halnya kondisi barusan itu nggak terjadi pada punten ya sepuh-sepuh, tapi juga pada Genji yang sekarang yang terdaftar BPJS pun terkadang mereka berpikir untuk maksudnya udah pengen langsung aja nih ke rumah sakit, jadi tiba-tiba kayak, dok saya mau minta rujukan ke sini, sakitnya emang kenapa kayak gitu. Padahal itu tadi kenapa mungkin bukan dipersulit sebetulnya karena memang batasan-batasannya yang memang dan juga prosedurnya tetap alurnya tetap harus ditempuh Ditempuh terlebih dulu. dahulu. Karena kalau maksa nanti jatuhnya gimana Kak?
Kalau misalnya Kalau maksa itu berarti kan ya atas permintaan sendiri itu ya udah jelas kayak gimana mungkin. kalau atas permintaan sendiri, balik lagi sih ya sebenarnya kalau misalnya dari BPJS Kesehatan bisa dijamin jika memang sesuai alur prosedur yang tadi berjenjang dari fase 1, lalu kalau memang harus dirujuk ke RS, dirujuk dari fase 1, lalu misalnya asal mengikuti alur prosedur yang Oke. harus ditetapkan gitu, insya Allah. Siap, insya Allah. Insya Allah. Notes-nya seperti itu Insya Allah mungkin ya. kayaknya di bold ya. Insya Allah. Jaminannya Heula cenah insya Allah versi mana heula gitu cenah. Oke. Nah, Berjenjang ikut alur prosedur indikasi medis. oke, jelasnya. pasti dijamin itu ya. Pasti dijamin. Jadi barusan agak lucu ya. Pasti dijamin indikasi medis, prosedur, alurnya dilalui. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Jangan lupa juga nih keaktifan kenapa? pesertanya. Dicek Kenapa, juga kenapa? Aktifan peserta. Keaktifan pesertanya. Karena kalau untuk mandiri tadi khawatirnya tidak bayar. Betul. Oke. Bisa kalau misalnya untuk pengecekan status kepesertaan bisa di Mobile JKN atau Oke. juga bisa di Pandawa. Pandawa juga bisa ya. Nomornya. Nomor Oke. Pandawanya. Tapi sebetulnya Kak, Gimana? BPJS juga ada beberapa yang nggak dijamin sama kita. BPJS ada yang nggak dijamin sama kita. Iya, Bentar. Pelayanan itu ada beberapa yang Ada nggak bisa pelayanan kita, yang tidak dijamin sama oleh BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan. Nah, itu Oke. diantaranya satu, dalam rangka bakti sosial, misalnya sedang mengadakan bakti sosial kemudian keracunan mungkin, itu tidak bisa dijamin. Kemudian wabah Iya, juga tidak bisa oleh Iya. BPJS. Kemudian misalnya pengobatan alternatif. Hmm. Terus percobaan bunuh diri. Nah, misalnya loncat nih Kak Yong dari lantai 5 ke bawah, taunya masih hidup. Masih hidup. Nah, itu nggak bisa. Ya, Mati iya, iya. Mau mati iya. hidup juga nggak terlalu Lo mati aja, nggak di cover, lo mati aja. Tidak di cover. Sesuai kabut sama BPJS Kesehatan. Oke. Kemudian akibat dari ketergantungan obat-obatan atau minuman keras itu nggak bisa. Mungkin yang di rumah Hobi sakit ya? yang Iya, Hobi. hobi yang membahayakan, misalnya Oh. trail naik ke gunung apa gimana. estetika sosial. Nah, iya, estetika termasuk Kasus misalnya yang sifat Oh. ikan pidana. nafas nih. Ini saya peserta JKN. Aduh, hidung saya Kasus agak pidana. kurang hijau. Iya. Itu kan dijamin ya. Mau diokasi nggak bisa. Pembunuhan pencabulan itu tidak bisa ya. Gitu. Iya, betul. Tapi kan KDRT. estetika KDRT nggak sekarang bisa. Nggak Ya. bisa KDRT. Waduh. Terus kan apa namanya estetika juga kan sekarang suka ada lebih ke ini ya. Bentar, mohon maaf saya benar. Enggak, barusan pembahasannya itu tentang di area sebelah sini teman-teman di JKN itu KDRT. Terus KDRT pembunuhan waduh. penganiayaan. Enggak, maksudnya waduh, enggak maksudnya tuh niat banget gitu ya bahas itu bisa KDRT. Ini aja biar nanti sobat-sobat JK yang lihat ini kan tahu, oh iya kalau saya di KDRT saya nggak di cover Mau BPJS. dijadiin. Jadi suaminya nggak jadi KDRT itu. Oke, harapannya kayak gitu ya, harapannya kayak gitu. Karena tidak dijamin asuransi. Oke, sorry, mau lanjut lagi Kak, Terus sorry. kan yang estetika sekarang kan mungkin artis-artis alasannya untuk kesehatan juga kan. Iya, Kalau iya. estetika Ada ya? Itu sekalian. sinus lah, susah Oh, nafas. pengalaman banget nih. Kan pengen dimancungin ya. Ya Pengen intinya kan dimancungin. pengen dimajukin Baru itu mau nggak bisa kita, pakai baru BPJS, mohon maaf gitu ya, termasuk bisa, sakit ya. hati nggak bisa. Waduh. Bentar, Oh iya, Gimana? estetika behel mungkin, nah itu Behel. juga tidak bisa. Oke, sakit hati kan kadang-kadang ngobrolin sakit hati nih agak gimana gitu. Masalahnya tentang Psikolog. mental, kejiwaan, psikolog tadi tidak dijamin nggak? Kalau misalnya untuk yang sakit mental itu kan bisa berjenjang. ya. Sakit hati loh Kak. Bisa ke, Kalau sakit tetap hati nggak? berjenjang lagi tadi. Berjenjang lagi, bentar dulu Misalnya ya. dari awalnya yang sakit hati kemudian mengganggu ke kejiwaan, nah itu kan tetap beralur lagi ya. Betul. Oke, ada alur balik lagi ya. Alur dan prosedurnya juga ditempuh. Nanti indikasi dokter tadi ya di akhirnya itu menentukan apakah memang dapat dijaminkan atau enggak seperti itu. Perlu penanganan. psikiater di rumah sakit. Oke, ini Sekarang kan mungkin jadi concern juga ya, gimana? bukan hanya memang dikatain lebay mungkin ya yang sakit jiwa itu, maksudnya jadi itu mah kurang deket sama Tuhan, biasanya kan kayak gitu. Itu kan sekarang kita sudah mewadahi ya, bisa ke dokter, ada ahlinya. Oke, betul. Karena di JK pun ada dokter kejiwaan ya. Ada. Dan ini juga dokter kejiwaan kita dibilang mungkin kalau rumah sakit akan bilangnya gimana ya tentang kondisinya, trennya mungkin BPJS cukup berhasil nih, maksudnya bahwa memang dengan kondisi-kondisi tertentu, kemudian fasilitas kesehatan dengan fasilitas mungkin lengkapnya cukup banyak menggunakan fasilitas tersebut, artinya juga banyak peserta memanfaatkan jaminan kesehatan nasional yang saat ini juga sedang kita
bahas lah ya, kita sudah bahas karena juga harapannya tadi di poin utamanya sebagai bukan hanya gotong royong tapi sebagai payung apabila pada saat hujan, maksudnya Sedia payung pada saat sedia. membutuhkan sakit gimana Kak? Membutuhkan Kayak sakit. izin tadi menambahkan dari yang tidak dijamin mungkin ada juga yang memang sudah di cover oleh penjamin lain lain, mungkin. Contohnya Contohnya, kita bahas contoh. kecelakaan nih, kan ada kecelakaan itu ada kecelakaan tunggal atau Kecelakaan lalu lintas Kecelakaan mungkin ya. single. KLL. Tunggalnya tunggal atau single kan? Kayak bentar kecelakaan single tuh kayak gimana? Maksudnya yang bawa motor atau yang bawa kendaraannya sedang Statusnya single? lagi single gitu. Atau misalnya KLL gitu. Kecelakaan Nah, lalu ada- lintas ya. Bisa kalau misalnya memang harus ada jalur yang ditutup dulu nih. Sebetulnya bisa tuh dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu, tapi BPJS Kesehatan ini sebagai penjamin kedua gitu. Jadi yang utamanya tetap ke Jasara Harja. Oke. Seperti itu. Dan mungkin yang kerja ya Kak Sofi, Ya, yang kecelakaan kerja di tempat kerja itu kan biasanya ada BPJS ketenagakerjaan biasanya gitu. Nah ini mungkin sama-sama BPJS tapi memang program kami berbeda, jadi kadang suka ada banyak yang tanya Adik ya ke kakak kami gitu ya, tapi memang yang kami kelola ini hanya tentang kesehatannya aja, jadi nggak bisa jawab tentang situnya ya. Cuman ada beberapa mungkin salah satunya kecelakaan kerja gitu, jadi itu yang ditanggungnya oleh oleh BPJS penjamin lain ya, Kesehatan. mungkin gitu tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi kembali lagi kalau memang kayak tadi KLL mungkin ya ada beberapa yang harus ditempuh terlebih dahulu, seperti misalnya pelaporan LP gitu, Iya, terus lapor juga ke JR. Kalau misalnya sudah melebihi plafon, misalnya di ACC nih sama JR itu melebihi plafon, bisa tuh BPJS mengcover gitu Sebagai penjamin kedua. penjamin kedua gitu. Sebagai oke. Jadi memang coverannya tergantung memang kondisi ya. Jadi itu tadi bisa jadi juga penjamin pertama, bisa juga sebagai penjamin kedua. Tergantung memang kasus yang terjadi pada kondisi pasien lah, katakan pasien. Nah tadi kita ngobrolin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tadi ada beberapa hal lainnya. Di JK mungkin ada yang mau disampaikan ya, kerjasama dengan asuransi atau perusahaan apa aja sih mungkin yang bisa di-spill, yang bisa berkoordinasi mungkin ya, jaminannya koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Oke, mungkin saya sedikit nambahin ya Kayong. Jadi untuk Jasa Kartini nih sudah bekerja sama juga nih. Jadi tadi yang disebutkan oleh Kak Sophie bahwa kalau kecelakaan lalu lintas nih gitu, penjamin BPJS Kesehatan menjadi penjamin kedua. Jangan khawatir Sobat CK. Kita sudah bekerja sama dengan PT Jasara Harja. Jadi nggak perlu nih bingung nih JK kerjasama nggak ya sama Jasara Harja. Kita sudah kerjasama. Jadi nanti tinggal Sobat JK itu jika memerlukan pelayanan dengan kasus KLL itu nanti hanya menyiapkan aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti tadi Kak Sophie sampaikan, seperti LP gitu. Nah nanti setelah ada pelaporan dari polisi gitu ya, laporan polisi itu nanti ke pihak Jasara Harja dibantu oleh pihak rumah sakit Jasa Kartini. Kedua juga terkait kecelakaan kerja, jangan khawatir juga, kami Jasa Kartini sudah kerjasama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Sobat JK juga jangan khawatir nih jika ada karyawannya yang kecelakaan kerja gitu ya, itu bisa ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu juga untuk TNI Polri ya, TNI Polri kita juga sudah kerjasama dengan PT Asabri. Jadi jika ada kasus kecelakaan kerja untuk khusus TNI Polri, itu kita sudah kerjasama juga dengan PT Asabri. Ada ASN mau pergi kerja nih, Kecelakaan Oh, kerja kecelakaan kerjanya untuk ASN, maksudnya kayak gitu ya. Jadi karena memang posisinya dia sedang bekerja gitu ya, misal jatuh di kantor, jatuh dari tangga misal. Nah kan itu kecelakaan kerja ketika masih di jam kerjanya ASN gitu. Oke. Maka penjaminnya adalah PT Taspet. Itu bisa kolaborasi juga dengan BPJS Kesehatan untuk kondisi-kondisi yang kayak tadi, atau benar-benar split. Bukan split, benar-benar cut kayak gitu. Misalnya, oh ini karena memang kecelakaan kerja, misalkan ya tadi kondisinya BPJS Kesehatan batasannya hanya melayani kesehatan. Untuk untuk kecelakaan kerja itu mencakup bidangnya masing-masing atau badan-badan masing-masing. Atau bisa menjadi penjamin kedua seperti Atau bisa koordinasi benefit mungkin untuk spill.
Sebetulnya tadi mungkin udah disampaikan oleh Kak Sofi. Jadi untuk contoh kecelakaan lalu lintas, jika memang itu adalah betul kecelakaan lalu lintas kategorinya dan dijamin oleh Jasara Harja, kemudian plafonnya biasanya kan 20 juta ya dari Jasara Harja. Kemudian biaya pelayanannya misalnya 50 juta. Nah, mungkin sisanya itu BPJS hadir untuk penjamin kedua. Nah, kalau untuk BPJS ketenagakerjaan misalnya kecelakaan kerja. Nah, mungkin Karena itu karena sama badan ya. Tapi kalau misalnya memang kategorinya ini adalah kecelakaan kerja, maka memang yang menjamin adalah BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalnya memang bukan, setelah misalnya dilihat dari setelah historik, ditelusuri, telusuri, memang ini murni misalnya Kecelakaan tentang kecelakaan kerja, harus BPJS Ketenagakerjaan. Kalau bukan, balik lagi ke BPJS Kesehatan. Oke, nah notes di sini untuk sederhananya mungkin Sobat JK, apabila memang kasusnya adalah kecelakaan kerja, maka badan penyelenggara ataupun baik itu tadi dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah tentunya, baik itu Asabri, Taspen, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka akan mengcover sesuai dengan jaminan yang berlaku ataupun benefit yang memang sudah disepakati sepertinya. Tapi dalam kondisi tertentu ternyata memang temuannya bukan kecelakaan kerja, maka itu akan dikoordinasikan kembali dengan BPJS Kesehatan apakah bisa melanjutkan ataupun tidak. Seperti itu mungkin ya. Oke, salah sederhananya. Oke, baik, itu salah satu benefit yang tentang bagaimana peserta dari BPJS Kesehatan kemudian cakupan dan alur ya. Ngobrolin alur dan prosedur. Tadi ngobrolinnya cukup menarik. Nah, kita akan masuk ke cakupan di Rumah Sakit Jasa Kartini nih. Kita ngobrolin rawat inap, rawat jalan, dan juga IGD. Bisakah di-cover oleh BPJS Kesehatan untuk di JK? Jawab mungkin ya. Boleh? Suaranya boleh agak lebih mantap lagi nih. Lebih semangat. Lagi Semangat? Iya. Subscribe-nya. Untuk peserta JKN BPJS Kesehatan, kita itu bisa menjamin untuk beberapa pelayanan ya, baik itu rawat inap, rawat jalan, penunjang itu terdiri dari radiologi, laboratorium, ataupun tindakan-tindakan yang lain seperti SWL ataupun tindakan-tindakan operasi itu juga dijamin, asalkan dengan alur prosedur yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Sofi ya. Jadi untuk emergensi itu bisa langsung datang ke IGD, tentunya dengan membawa kartu NIK saja. Kita bisa mengecek peserta itu dengan hanya nomor NIK. Kita bisa tahu apakah itu aktif apa tidak. Jadi nanti tentunya kami di pendaftaran akan mengecek tuh apakah NIK ini bisa aktif BPJS-nya atau tidak. Nah, seperti itu. Nanti akan ditindaklanjuti ketika tidak aktif. Nanti kita koordinasi juga dengan PIPP ya, Bu. Lanjutannya seperti itu. Nah, untuk dirawat jalan khususnya di poliklinik itu sama seperti yang tadi Kak Sofi sebutkan, itu jadi harus berjenjang. Jadi yang pertama peserta itu harus ke FKTP dulu, Paskes 1. Biasanya ada tuh di kartu, karena biasanya peserta itu suka nanya Paskes 1 saya di mana ya, gitu ya. Menarik nih, pesertanya sendiri pun dia nggak tahu Paskes itu di mana. Apalagi yang PBI ya. Oke. Apalagi yang PBI Karena yang itu tadi program pemerintah ya. Iya, karena program pemerintah. Jadi mereka kadang tidak tahu Paskesnya di mana, sehingga kita sering arahkan bahwa Paskes itu bisa dilihat tuh kalau tidak di kartu ya di mobile JKN seperti itu. Akhirnya harus datang ke FKTP. Setelah ke FKTP nanti diperiksa oleh dokter ya. Nanti ketika memang pemeriksaan dokter FKTP diharuskan untuk dirujuk ke spesialistik, nanti akan diberikan rujukan ke FKRTL. FKRTL itu adalah salah satunya Rumah Sakit Jasa Kartini. Oke. FKRTL ya. Ya. Nah, nanti tentu saja rujukannya itu tidak diintervensi oleh pesertanya. Jadi dokter yang menentukan harus ke spesialis mana. Tidak. Oh enggak, tadi ya nggak ada request tadi. Iya, tidak boleh Aduh, request. saya tuh nyeri gigi, mau pedok sih, penyakit dalam aja. Iya. Lama. Tentu kan sekarang zaman AI ya, harus nanya dulu. iya. Oh iya, sudah tahu nih. Oh iya, kata AI harus ke sini nih. Nah, nanti kan Kata bisa seperti itu. Tentunya Siap. seperti itu. Jadi tidak boleh itu. Jadi harus diperiksa dulu oleh dokter. Nanti setelah periksa dokter baru akan diberikan rujukan, dan setelah mendapatkan rujukan itu kita mudah
Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau di RTL, tinggal daftar aja di Mobile JKN. Oke. Ya. Nah, ini Di sebetulnya Mobile goalsnya JKN. di situ ya. Tadi Ya. tuh digitalisasi berarti ya Betul. banyak. Boleh tambahin lagi mau Untuk di dijelasin? Mobile JKN, baik itu pasien baru, pasien lama, kita sudah bisa daftar di Mobile JKN. Bentar, saya agak bingung nih. Yang dimaksud pasien baru, pasien lama apa nih? Jadi untuk pasien baru, pasien lama itu adalah untuk di rumah sakit itu ada 2 kategori pasien. Yang pertama pasien baru. Pasien baru itu adalah pasien yang belum pernah datang ke rumah sakit. Maksudnya rumah sakit Jasa Kartini ya. Yang belum Kalau- pernah sama kalau- sekali. Iya. Melakukan pelayanan ya. Ya, mendapatkan pelayanan tentunya. Yang kedua itu pasien lama. Pasien lama itu adalah pasien yang sudah pernah mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Oke. Ya, biasanya kan kalau dulu itu suka ada yang susah. Saya nomor RN-nya susah nih. Kita mau daftar kok nggak bisa di Mobile JKN seperti itu. Nah, itu sekarang kita mau pasien baru atau pasien lama sudah bisa Oke. di Mobile JKN. Kalaupun ada kendala terkait apapun nanti bisa koordinasi baik itu dengan PPP ataupun dengan BPJS 1 seperti itu. BPJS 1? BPJS 1 BPJS nya pembantu. Oh, BPJS 1 siap membantu. BPJS yang membantu. Siap. Ini menarik nih. Jadi pada dasarnya diulang ya, saya sedikit menyimpulkan tadi. Pada dasarnya peserta tinggal akses saja Mobile JKN, betul ya bahasanya? Mobile JKN, baik itu untuk mengakses Paskeskes 1 ataupun nanti Paskes lanjutan tadi ya, baik ke rumah sakit itu cukup diakses dalam Mobile JKN. Karena di situ juga akses dan juga informasi tampaknya sangat lengkap loh ya. Nah, saya sedikit penasaran nanti dengan aplikasi MJKN seperti apa. Oke, kita lanjut. Mungkin Kak Iyo. Oh, gimana mau ada Ada yang yang tambahan? perlu diluruskan sedikit mungkin ya. Nanti boleh sama Kak Ica dijelaskan. Ini banyak pertanyaan ke kami itu, Kak, bisa nggak ya kami datang ke JK untuk melakukan pemeriksaan laboratorium Oke. gitu, pengen dicek darah tapi pengen menggunakan BPJS gitu. Nah, itu bagaimana Kak Ica? Barangkali bisa dijelaskan Kak Ica. Jadi diulang, pertanyaannya adalah datang ke JK nih, misal Pengen periksa lab hanya aja, untuk pemeriksa untuk lab, pemeriksa misal lab, gini ada. tapi Aduh, pengen asal datang ke JKN. barerat sudah sekali. Barerat. Barerat. Kamu tuh kayak gini asal regel pegel gini kan. Kayaknya asam urat weh cerana. Ya, gitu. Kayak nggak ke JKN. Nah, Dan itu yang pakai gimana Kak BPJS Ica? itu dijamin nggak? Nah, untuk pemeriksaan lab ataupun radiologi itu sebenarnya dijamin asalkan sesuai dengan alur prosedur yang tadi. Jadi tidak bisa langsung ke laboratorium ataupun radiologi karena itu merupakan penunjang medis yang harus dibaca ataupun nanti hasilnya diinterpretasikan oleh dokter. Jadi mungkin Kak Ica, jadi tahapannya peserta ini harus tetap ke Paskes 1 dulu ya. Kalau memang ada indikasi untuk dirujuk nih ke FKTRL, nanti dari FKTP akan melakukan rujukan ke rumah sakit gitu ya, ke FKTRL dan ditujukan ke poliklinik spesialistiknya. Nah, nanti mungkin intervensinya, saya pengen dicek ini, itu sesuai nanti hasil pemeriksaan medis dokter ya. Sesuai Kata medisnya. dokter ini nggak perlu, ibu itu perlunya periksa ini. Betul. Nah, nanti setelah dari pemeriksaan dokter spesialis, jika memang ada indikasi harus periksa lab, itu pasien bisa melakukan pemeriksaan laboratorium ya, gitu, langsung ke laboratorium. Jadi kalau langsung datang ke laboratorium untuk diperiksa darah pakai JKN itu tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Ya, gitu. Tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Balik lagi, harus sesuai prosedur masuk ke poliklinik spesialis. Gitu. Oke, Kak Ica, terima kasih. Iya, oke, keren. Kesimpulannya udah jelas lah ya. Intinya kalau langsung ya pasti tidak dijamin ya, karena tidak sesuai dengan prosedur. Tadi Balik mungkin lagi. ya Kak Yo, Gimana jadi, gimana? udah bayar berhari-hari berbulan-bulan masa nggak dipakai mungkin gitu. Jadi Ngelem aja dulu. Kalau atau dijamin sudah sebetulnya, apalagi misalkan dari sana yang udah bertahun-tahun berpuluh Udah- tahun udah iuran, apalagi nah itu. Ya, termasuk tuh yang PBI. PBI itu kan ada yang dinonaktifkan, ada yang diaktifkan. Ini pesertanya sendiri waktu itu ngomong ke saya, jadi katanya minimal ini kartu tuh biar tetap aktif dipakai aja ke Paskes pertama, tensi aja lah apa gimana gitu. Jadi ada riwayat pelayanan. Jadi nggak mati-mati katanya. Padahal mati BPJS iya. masih. Jadi padahal kalau di kami kalau untuk peserta PBI ini aktif enggaknya itu berdasarkan SK dari Kemensos, bukan dari riwayat peserta itu sering dilakukan pelayanan atau enggak, karena masuk ke
kriteria penerima bantuan iuran ini salah satunya adalah peserta yang memang tidak mampu gitu ya. Jadi kalaupun misalnya sakit-sakitan tapi mampu, ya mungkin tidak masuk lagi kategori penerima bantuan iuran gitu ya. Jadi kadang istilahnya gitu, mungkin nggak pernah dipakai ya kartunya, jadinya dicabut sama pemerintah. Ya udah deh, minimal ke Vaskes 1 ditensi-tensi we atuh jadi gitu. Sebetulnya enggak ya, enggak ngaruh Ya, ya. Ngaruh ya, kayak ngaruh. Ini ada sedikit pertanyaan sih, mungkin baik rumah sakit atau BPJS nanti silakan menjawab. Sebetulnya ketika ada perbedaan nggak sih, perbedaan manfaat maksudnya ya, itu baik sebagai peserta PBI ataupun tadi kemudian yang bayar mandiri atau sebagai pegawai nih yang mendapat kartu melalui iurannya kayak gitu. Ada perbedaan benefit nggak sih sebetulnya buat mereka? Benefit Segmen jaminannya? per segmen. Baik, izin jawab ya Kak. Jadi kalau per segmen sebetulnya tidak ada ya. Untuk pelayanan selama memang sesuai alur, prosedur dan indikasi medisnya, baik itu segmen PBI, PPU ataupun yang mandiri gitu ya, itu pelayanannya sama, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembeda pelayanan gitu. Yang membedakan antara segmen-segmen tersebut yaitu dari penanggung jawab untuk pembayarnya gitu. Untuk PBI berarti kan ada dua kategori, ada PBI JK, ada PBI Pemda APBD. Berarti PBI JK oleh pemerintah pusat, kalau PBI APBD berarti oleh pemerintah daerahnya. Okay. Untuk PPU berarti yang pemberi kerjanya. Kalau untuk PBPU atau yang mandiri berarti peserta tersebut yang membayarnya mandiri gitu. Izin mungkin penambahkan ya kayak tadi juga kan disebutkan ya ada beberapa segmen-segmen tuh, tapi ada juga nih kelas, hak kelas gitu. Kalau untuk pelayanannya semua mau kelas 1, 2, 3 itu sama. Tapi nanti ketika misalnya peserta itu harus rawat inap nih, nah itu baru tuh ada kelas 1 di kelas 1 untuk rawat inapnya. Kalau misalnya kelas 2 itu di kelas 2, untuk kelas 3 di kelas 3. Untuk kelas 3 ini kan ada yang dari dari PBI ya, dan ada juga yang dari bayar sendiri. Mau yang bayar sendiri ataupun yang dari pemerintah itu sama-sama kan kelas 3 ya. Untuk yang kelas 3 itu tidak bisa tuh naik kelas. Oke. Pada dasarnya Misalnya rawat inap. Oke, pada dasarnya untuk rawat inap berarti ya kondisi khususnya adalah kondisi rawat inap yang akan menjadi sedikit berbeda benefitnya karena balik lagi tergantung kelas, betul ya. Kalau untuk hal lainnya selama memang indikasi dokter, tadi saya mau kesimpulannya ke sana ya. Indikasi dokter itu tidak ada iur bayar ataupun tidak ada biaya tambahan. Oke, selama memang sesuai indikasi. Oke, kecuali untuk kasusnya rawat inap, tadi kayak kutip untuk kelas 3 baik itu PBI ataupun mandiri tidak bisa naik kelas. Berbeda halnya untuk benefit di kelas 1 dan kelas 2. Betul, bisa tuh naik kelas. Naik kelas bisa. Oke. Nah, itu mungkin salah satu tadi ada tambahan insight baru lagi buat kita Sobat CK. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau ditambahkan? Tambahkan mungkin ya Kak Yong, nanti sama Kak Ica sama Kak Eka ya ditambahkan. Jadi untuk kelas ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Sophie ya. Jadi memang untuk kelas 3 ini baik itu PBI ataupun yang mandiri itu tidak bisa naik kelas gitu ya. Nah kalau untuk kelas 1, kelas 2 itu diperbolehkan naik kelas, bisa ke kelas VIP gitu. Nah kalau di JK ini untuk sistemnya ada titip kelas Kayong. Oke. Gitu. Apa tuh titip kelas tuh? Dimana titip kelas itu jadi saat kondisi contoh nih pesertanya kelas 1, ternyata kelas 1-nya sedang penuh. Nah, itu ada kami tuh mekanisme titip kelas. Nah, bisa titip kelas ke kelas 2 atau ke kelas VIP. Nanti kita cek ke kelasnya. Oh, ini ternyata yang kosongnya kelas 2 nih. Nanti bisa dititipnya ke kelas 2. Itu ada batas waktu 3x24 jam. Betul ya? 3x24 jam Kayong. 3x24 jam. Bukan 3 jam ya. 3x24 jam. Atau 3 kelas jam. 2 masih penuh nih, tapi yang kosongnya VIP. Itu di kita juga bisa dititip di VIP. Tapi nih sudah 3x24 jam pasien tuh tetap betah nih di PIP. Nah, bisa kayak gini. Kelasnya tadi yang bisa nih, kelasnya kelas 2 nih ya. Kayak gitu kan kelas 2 atau sebetulnya kelas 1. Kemudian misalkan memang titip kelas tuh tadi kan karena memang kondisi penuh ya. Penuh ya. Akhirnya misalkan narik ke VIP nih. Aduh kayak nyaman banget gitu. Misal dikutip ya. Maksudnya itu tadi, maksudnya kan ya tingkat kenyamanan orang berbeda-beda. Tapi ada beberapa ternyata nyaman nih, berada duduk ataupun menempati rebah di kamar VIP ya. Sehingga misalkan tadi, udah deh
mutusin hari keempat terus selanjutnya kita di sini aja nih misalnya gitu. Lanjut Lanjut dikit. berkeluarga itu akan ada terjadi selisih atau gimana maksudnya? Ada selisih. Naik kelas ya. Jadi nanti sistemnya naik kelas. Kalau memang itu Oh, oke. intinya dari teman-teman Karena PIPP, milih ya tadinya milih. udah dari penuh kemudian berakhir Betul. dengan milih. Ya udah deh Betul. kita mutusin di sini berarti bukan lagi Betul. karena penuh karena memang udah keputusan Iya. kayak gitu. Tapi saat ruangan yang kelas haknya sudah tersedia, Iya. Mas Yong. Kak Yong, jadi nanti sama teman-teman PIPP nih akan ditawarkan, Bapak Ibu ini kelas sesuai hak kelasnya sudah tersedia, gitu. Bapak Ibu mau pindah atau bagaimana? Nah nanti kalau memang pasiennya bersedia untuk pindah, kita pindahkan sesuai hak Oke. kelasnya, gitu. Tapi kalau melebihi 3 kali 24 jam, ruangan sudah tersedia, tapi pesertanya nggak mau pindah Nggak mau nih, pindah. gitu. Itu bisa, tetap bisa di cover oleh BPJS dan bisa digunakan BPJS-nya. Tapi mungkin statusnya jadi Pasien naik kelas. pasien naik kelas. Oke. Gitu. Jadi ada nanti selisih Ada- biaya. Oke, Betul. mungkin perubahannya di selisihnya ya, Selisih biaya. selisihnya. Tapi kalau misalkan tadi sesuai dengan apa namanya prinsipnya titip kelas, kemudian ketika kelas 2-nya misalkan tadi kita ngobrolin kelas 2 ya. Kelas 2-nya misalkan sudah tersedia, Betul. pesertanya pindah, mau nih Hmm. dipindahin ada iur biaya Tidak. Kalau Tidak ada. misalnya Tidak ada Kalau iur pindah, biaya. Oh. Pindah tidak lagi ada. kelas 2 tidak ada iur biaya. kecuali itu tadi udah Nggak mau nyaman pindah. nih. Mau pindah. Udah nyaman maksudnya. Udah tersedia, Oh, udah oke. 3 hari gitu. Terkecuali nih Mas Yong beda Gimana tuh kasus ya. gimana? Karena memang pasiennya nih pesertanya dari awal pengen di kelas PIP gitu. Padahal Dari awal yang sudah memilih untuk naik PIP, kelas betul. maksudnya kayak gitu Contohnya ya. memang hak kelasnya itu kelas 2, ruangannya tersedia. Tapi memang pesertanya memang dari awal ingin naik kelas gitu, pengen menduduki kelas PIP. Nah, itu juga bisa. Bisa? Gitu. Bisa. Jadi nanti statusnya sebagai pasien naik kelas. Oke. Menurut BPJS itu memang aman lah ya. Maksudnya itu bisa sebagai fasilitas tambahan peserta ketika memang dia update mungkin upgrade lah ya bahasanya upgrade kelas gitu. Aman gitu ya. Aman. Terus juga menambahkan ya tadi kalau misalnya bisa juga kalau misalnya untuk naik kelas itu kan ada dari PPU ya. Ya. Itu juga untuk selisihnya mungkin seperti apa? Kalau selisihnya itu kan sesuai ketentuannya bahwa naik kelas 1 tingkat, naik kelas 2 tingkat itu kan ada ketentuannya gitu perhitungannya. Dan itu memang kita informasikan sejak awal gitu. Apakah kalau naik 1 tingkat perhitungannya seperti apa gitu. Malah sampai kalau misal pasien masuk kepesertaannya non aktif misal. Nah, kita kasih waktu juga tuh 3 hari gitu untuk diproses reaktivasinya. Oke. Jadi kita nggak seru. karena statusnya nggak aktif terus kita nggak bisa layani nggak gitu. Kita kasih waktu 3 hari. Malah kadang-kadang yang nggak saya mah nggak mau pakai BPJS misal begitu. Tiba-tiba tetap- di hari kedua. Tapi tetap kita asumsikan bahwa pasien tersebut akan- itu peserta JKN. Oke. Saya kasih waktu ibu 3 hari untuk pengurusan apakah reaktivasi atau proses apapun. Di hari ketiga ibu datang ke sini sudah menunjukkan kepesertaan aktif, maka dia sebagai pasien BPJS terhitung sejak pasien masuk ke rumah sakit Sudah, gitu. sudah. Jadi tidak serta-merta karena kepesertaannya tidak aktif misal atau belum terdaftar Otomatis sekalipun otomatis kita tidak bisa layani, tidak Tidak. begitu gitu. Oh, Makanya itu Tetap ada memang waktu. ada 4 jam. ada ketentuan kejadian lah ya. itu. Maksudnya ada Sering, kejadian sering juga. Sering, ya. Sering bahwa itu tadi ya. Maksudnya itu mandiri berarti ya yang aktif, tiba-tiba Termasuk non PBI aktif. juga yang tadi Yang PBI Hmm. yang tidak mereka sangka aktif, mungkin nggak pernah tiba-tiba. dipakai, tiba-tiba Iya, non karena aktif. peserta Ya itu juga- tadi lebih baik tensi dulu aja sebelum minimal. Pernah nggak ke sana ya? Oh. Oke. Tapi justru memang tadi dari pembayarnya sendiri kewajiban berarti ya tadi yang topiknya tadi kewajibannya sendiri terpenuhi atau enggak? Karena itu tadi jatuhnya nanti Iya. pada saat dibutuhkan Mm-mm. ternyata terjadi juga ternyata di rumah sakit yang butuh mengaktifkan kembali seperti Iya. reaktif tadi istilahnya reaktivasi ya. Iya, malah kadang-kadang kan pasien datang saya emang nggak pernah daftar gitu Iya. kan, Nggak pernah dipakai. pernah dipakai. Sekalinya dipakai kok nggak aktif pasien gitu. nggak tahu bahwa dirinya itu sudah terdaftar gitu loh. Oh, ada juga iya. kondisi Udah kayak aku gitu sudah ya. terdaftar. Iya, pas Ternyata datang bapak cobi tuh KTP Abi mah gitu. tegaduh sih. Pas dicek NIK bapak teh punya gitu, Gitu. pas banyak itu kayak gitu. Tapi itu juga nggak bisa hanya untuk pasiennya saja nih. Kan kadang-kadang pasien tuh saya mau aktifin saya aja nih gitu. Tapi itu tidak bisa ya. Harus satu keluarga yang non aktif gitu. Oke. Jadi ada namanya rekon 1 gitu. Berarti Oke, harus satu. aktif satu kakaknya ya. Satu ketua. kakak, ya.
Jadi mungkin ditambahin gini, kenapa jadi terjadi ada harus menunggu 14 hari dan tanpa 14 hari. Jadi untuk kepesertaan kalau di kami itu disebutnya segmen. Ada PBI, ada PBPU, ada PPU. Nah, untuk peserta PBPU ini yang beda dari yang lain karena dia bayar sendiri. Kemungkinan dia nonaktif karena dia nggak bayar, gitu ya. Nah, untuk cara aktifnya gimana? Misalnya saat dia masuk rumah sakit, kemudian kartunya nonaktif. Nah, saat kartunya nonaktif, supaya aktif di hari itu, mau nggak mau harus dilunasi hari itu karena hari itu sedang memerlukan pelayanan. Nah, mungkin konsekuensinya adalah denda pelayanan. Gitu. Nanti Denda mungkin, pelayanan. ya, nanti Jadi double ya mungkin kan? ya gitu, jadi nanti ada denda pelayanan yang dihitungkan dengan pihak rumah sakit. Jadi di 5% dikali biaya rumah sakit dikali jumlah bulan menunggak. Penunggak itu maksimal di 2 tahun. Nah, Maksimalnya 2 tahun, kalau lebih dari lebih dari 2 tahun? Dihitungnya 2 tahun. tetapnya 2 tahun. Oh, maksimal dihitung tuh. Baik banget ya BPJS ya? Batasnya gitu. Batasnya. Jadi misal untuk kelas 2 iuran per bulannya 100.000. Nah, jika nunggaknya 5 tahun nih harusnya kan 5 juta, berapa juta tuh ya? Ya, harusnya dihitung 12 kali 5 ya udah sekian bulan lah ya. Gitu. Jadi kita tetap Hitungnya tagihannya tetap di 24 bulan, jadi 24 2.400.000 walaupun dia nunggaknya 5 tahun. Nah, terus ada segmen lain yang dinonaktifkannya itu berdasarkan keputusan. Yang pertama, misalnya PBI. PBI ini dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan SK. Jadi Kementerian Sosial itu ada data setiap bulan atau mungkin setiap per 3 bulan sekali, data yang siapa yang didaftarkan, siapa yang berhak, siapa yang dinonaktifkan. Gitu, termasuk peserta yang bekerja di perusahaan. Misalnya bulan ini selesai pindah atau resign, berarti kan dinonaktifkan oleh pihak perusahaan. Oke. Nah, ya di sini kenapa ada 14 hari dan non 14 hari? Jadi untuk peserta BPJS daftar menjadi peserta lagi itu secara ketentuan itu menunggu 14 hari. Ya, bagi peserta baru, hari ini saya belum pernah punya BPJS. Hari ini saya daftar, mau nggak mau itu mah nggak bisa lagi, harus nunggu 14 hari. Jadi 14 hari itu misalnya saya daftar tanggal 1, tanggal 14 baru bisa dibayar, baru bisa aktif, baru bisa digunakan haknya. Nah, kalau misalnya peserta yang sebelumnya PBI dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, perusahaan yang kerja di perusahaan dinonaktifkan oleh pihak perusahaan. Jika nonaktifnya ini tidak lebih dari 1 bulan, itu bisa langsung dibayar hari ini, bisa langsung aktif. Langsung aktif. Ya, misalnya sekarang baru bulan Mei ini, peserta ini dinonaktifkan per akhir bulan April. Nah, hari ini kan baru tanggal 7 ya. Nah, hari ini daftar, hari ini bisa langsung bayar, hari ini bisa langsung aktif. Nah, beda lagi kalau saya resign-nya itu dari 2004. Terus PBI-nya dinonaktifkannya dari tahun 2023, otomatis nonaktifnya udah lebih dari 1 bulan. Nah, bagi peserta yang PBI-nya sudah kepesertaannya nonaktifnya lebih dari 1 bulan, itu harus menunggu administrasi selama 14 hari. Nah, tapi jika memang kondisi urgent, kami memberikan solusi lagi untuk peserta. Saya nggak mau nih menunggu 14 hari karena memerlukan pelayanan di hari ini banget gitu. Nah, kami tawarkan solusi lain, dibuka tagihan dari sejak nonaktif. N+1 tadi yang Kak Sofi jelasin. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu 14 hari, hari ini bisa langsung dibayar, hari ini bisa langsung aktif. Cuman konsekuensinya tagihan dibuka dari sejak nonaktif. Misalnya, misalnya nonaktif tanggal 1 Januari 2024, dihitung aja berarti dari Januari 2024 sampai dengan Mei 2026. Itu tagihan yang harus dibayar oleh peserta yang memang memerlukan pelayanan hari ini, tidak mau menunggu 14 hari. Tapi itu tidak memaksa, itu hanya pilihan gitu ya. Tapi kalau secara aturan peserta baru untuk meregistrasikan lagi menjadi peserta mandiri, menjadi peserta itu menunggu 14 hari gitu ya. Cuman untuk bedanya untuk peserta baru yang baru bener-bener baru itu memang nggak bisa lagi N+1 kayak tadi. Itu mah harus memang menunggu 14 hari. Oke. Ada yang masa tunggu, ada yang enggak. Itu tergantung memang bagaimana case-nya ya. Dan bisa memilih pun opsionalnya itu tadi ada mungkin konsekuensinya yang perlu ditanggung untuk dalam pemilihannya. Oke. Nah, berarti kan ngobrolin tentang tadi rawat inap, rawat jalan. Sebetulnya tadi untuk case IGD nih, ini yang paling sering banget terdengar gitu ya. Sebetulnya BPJS Kesehatan itu menjamin layanan di IGD nggak sih? Mungkin teman-teman CK. Ya, sangat menjamin sekali ya, karena kan namanya IGD kasusnya gawat darurat ya, jadi harus segera ditangani. Jadi kalau ke IGD itu berbeda dengan prosedur yang tadi dijelaskan ya, bahwa harus ke FKTP dulu dan lain-lain. Kalau IGD kasusnya beda. Kalau ke IGD itu bisa begitu ada keluhan kamu bisa silakan datang ke IGD tanpa rujukan gitu kan. Cuman di IGD itu hanya untuk kasus-kasus gawat darurat. Ketentuannya pun itu
sesuai pemeriksaan medis dari dokter jaga gitu. Jadi kalau misal ternyata kasusnya memang termasuk kriteria kegawat daruratan, maka itu dijamin, bukan begitu. Nah, jadi kalau misal ternyata kasusnya tidak termasuk gawat darurat, maka di kami sudah ada prosedur ya, bahwa ketika memang kasusnya tidak termasuk kriteria gawat darurat, maka kita akan edukasi. Pilihannya adalah satu, kembali ke FKTP. Pilihan keduanya, kalau misal kadang ada ya peserta yang kok FKTP jadi bolak-balik misal gitu, ya silakan, bisa tetap kita layani, cuman di poliklinik gitu. Di poli. Klinik spesialis. Karena oke, balik lagi tadi patokannya juga kalau ngobrolin tentang jaminan dan juga kondisi layanan mengedepankan kegawat daruratan. Iya. Karena IGD ya mungkin tadi yang dimaksud untuk Iya. perwakilan dari RS. Iya. Ketika memang tadi kondisi kegawatannya diakui oleh dokter, Iya. misalkan sesuai dengan rekomendasi dokter, Iya. berjalan Jalan, seperti itu. itu. Kalau memang dirasa tampak ini bukan kondisi kegawatan, Iya. maka diarahkan ke poli seperti itu ya. Gitu. Jadi Oke. itu kan pertimbangannya bahwa kenapa pasien diarahkan ke poli misal atau ke FKTP. Oh, begitu. Kita sudah pastikan bahwa ini kasus aman lah gitu ya, tidak harus segera Tidak gawat ditangani darurat. gitu, tidak gawat darurat. Jadi masih ada waktu, masih ada bisa dilayani di Paskes 1, karena kan Paskes 1 itu kan melayani kasus-kasus non spesialistik, pelayanan primer gitu. Jadi kalau misal kasus begitu, artinya kan masih bisa dilayani di FKTP atau di poliklinik di rumah sakit. Cuman yaitu kalau ke poli kan agar terjamin tetap harus dari FKTP dulu gitu. Gitu paling. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari BPJS terkait kondisi kegawat daruratan? Tadi kan dijelaskan nih, kalau kondisinya tidak gawat maka akan dirujuk ke poliklinik ya, ataupun kembalikan ke vaskesnya. Iya. Maksudnya itu tadi, untuk karena memang secara kondisinya tadi mungkin Iya. kondisi pasien juga berbeda-beda, dan itu mungkin menjadi bagi masyarakat awam seperti halnya yang Ryan nih kayak gitu, kadang-kadang masih gitu, duh udah perasaan ini tuh udah riet berapa kali gini kan teh jeduk gini kan, kan belum lagi tuh mungkin secara psikologis ya. Saya psikologis tuh kadang-kadang kan maksudnya kayak perasaan, kadang-kadang kan ada orang merasa ini tuh paling berat, berasa paling berat sendiri lain sebagainya kan, karena mungkin maaf ya misalkan masyarakat juga tidak memahami secara kondisi medis. Nah ini hal-hal yang seperti ini bagaimana tadi tanggapannya mungkin? Paling kalau untuk pasien yang gawat darurat gitu, karena tadi harus memenuhi ketentuan gawat daruratnya, seperti yang mengancam nyawa, sudah hilang kesadaran, gangguan jalan nafas kayak gitu. Oke. Karena kan juga sebetulnya juga banyak kita pernah cari scroll dan ini menjadi topik di nasional juga ya. Kadang-kadang ini tuh begini. Jadi sebetulnya tuh kayak karena mungkin kecanggihan zaman ya, kadang-kadang juga peserta googling, searching, udah kayak kondisinya kayak gini. Padahal juga sebetulnya itu gimana nih kondisi, kadang-kadang juga ya pemahaman saya mungkin ini jadi pemahaman nih gitu, bahwa mungkin kenapa sudah ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Jadi yang menentukan itu kan bukan peserta ya sebetulnya ya, menentukan diagnosis beliau kayak Iya. Memang Oke. kompetensinya ke pemeriksaan hasil dari dokter. dokter Iya, ya, jaga di IGD, dokter ya. jaga. Oke. Penentuan gawat darurat itu kan kompetensinya dokter jaga gitu. Nah itu sebetulnya sih Tidak persepsi, bukan Oke, persepsi. Oh itu nanti jatuhnya persepsi ya, karena itu Persepsi, tadi benar iya. berdasarkan AI ini udah benar nih kayak gitu. Iya. Karena kan juga masyarakat akhirnya juga seiring dengan meleknya teknologi juga kita juga bakal semakin melek dengan pengetahuan yang cukup luar biasa ya, istimewa ya, dan kita serap. Tapi ternyata kadang-kadang juga penyerapan ini akan di dunianya yang pada saat kondisi sekarang nih akan bersinggungan seperti tadi. Tapi tadi dijelaskan barusan bahwa Sobat JK kondisi kegawat daruratan yaitu ditentukan oleh dokter jaga sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat melaksanakan konsul ataupun pemeriksaan seperti itu. Oke. Ini cukup menarik nih ngobrolin tadi tentang kegawat daruratan. Namun kita akan coba beralih setelah kegawat daruratan, kita akan ngobrolin tentang administrasi dan juga tentang layanan peserta.
untuk alur nih, balik lagi tentang tadi ngobrolin alur. Alurnya tidak ada yang berbeda ya. Selain tadi kan kalau kelas jelas berbeda sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Kalau alur prosedur bagi masing-masing PBI, kemudian PPU dan PPDU itu sama. Sama alurnya tetap Oke. berjenjang. Tetap Dari berjenjang. fase Oke. Ngobrolin tadi berjenjang. Obrolinnya simple sekali. Cukup akses dengan MJKN gitu ya. Nah, kalau seberapa berpengaruh sih MJKN untuk rumah sakit Jasa Kartini? Makin pengaruh sekali ya. Oke. Karena memang untuk sekarang di era digitalisasi mungkin itu mobile CKN memang aplikasi dari BPJS Kesehatan, di mana memang mobile JKN itu bukan hanya mengakses untuk rumah sakit Jasa Kartini saja ya, tapi untuk rumah sakit lain. Namun untuk di JK sendiri kita untuk pasien BPJS Kesehatan sepenuhnya sudah melakukan pendaftaran dengan mobile JKN. Jadi ketika banyak nih pasien biasanya nanya, kenapa saya kok kehabisan kuota? Kenapa kok saya kehabisan ini? Sering Karena kan- terjadi. Nah, Ya, gimana itu sering jawabannya terjadi. mungkin mewakil RCK? Iya, sering terjadi karena memang untuk pendaftaran poliklinik itu kita buka di H-6. H-6. H-6 Oke. ya. Jadi sobat JK bisa daftar untuk ke poliklinik di H-6 melalui mobile JKN. Nah, kita buka mulai dari jam 00.00 tentunya ya. Tengah malam Jadi ya. nanti ya tengah malam seperti War kali ya. War ya. Bukan hanya bukan konser aja. Iya, jadi Kuota sering pelayanan sering juga terjadi war ya. nih, sering terjadi kericuhan kalau untuk tiket konser ya, malah terjadi pencaloan, Pak. Betul ya? Tapi Kalau di tiba-tiba sini kalau di- kericuhannya ini emosi. Emosi ya? Emosi di rumah sendirian ya. Ini Di nggak rumah dapat dapat, sendirian. ini nggak dapat dapat ya. Ya, kebayang udah gadang dari H-6 dapat, sampai H-1 nggak sampai dapat. H-1 kuota penuh terus. Akhirnya datang. ya makanya jadi Tapi itu hanya untuk beberapa spesialis, Oh, iya, poliklinik iya. spesialis tertentu ya, Iya, yang harus memang war. tenaganya memang masih di Kota Tasik masih Sedikit. terbatas. Terbatas. Ya, tapi kita mencoba memaksimalkan untuk setiap poliklinik yang ada supaya bisa menampung semua mungkin Kebutuhan, dari masyarakat di Kota Tasikmalaya Oke. khususnya seperti itu. Nah, untuk di Jasa Kartini nanti ketika sudah mendapatkan nomor antrian nih, ketika sudah mendapatkan nomor antrian di mobile JKN itu sangat mudah sekali untuk pendaftaran ulangnya. Oke. Dan jadi nanti ketika pendaftaran ulang kita sudah punya yang namanya ARUM. Arum. Ya, Arum ARUM itu itu siapa? anjungan. Oh, anjungan. Ya, anjungan Anjungan. registrasi ulang Ulang mandiri. mandiri. Oke, Ya, Arum jadi- di sana. iya, Oke. Arum. Jadi Istilahnya nanti- Arum. Oke, lanjut. Jadi boleh, nanti Naik Arum. peserta itu ketika sudah mendapatkan antrian di mobile JKN tinggal datang aja ke lantai 2 ke lantai 2. ya Oke. gedung Jasa Kartini, nanti akan menemukan namanya Arum Center. Oke. Ya. Diulang. Di aksesnya kan tadi konsepnya pertama udah lah ya, mekanisme tentang MJKN-nya nih, mobil JKN. Diakses dari Vaskes, dapat rujukan, datangnya ke rumah sakit, datang ke rumah sakit melalui MJKN juga. Itu Ya. booking maksudnya ya. Booking di mobile JKN. Booking. Oke, Tinggal booking pilih. dengan sesuai dengan spesialis yang diarahkan Ya, dokter. betul, tinggal pilih tanggal dan dokternya tentunya. Tanggal dan dokternya dipilih. Oke, Ketika datang ke sudah JK, datang ke JK, datangnya ke lantai 2. lantai 2 ke Arum tadi. Center. Ke Arum Center. Di Arum Di Center Arum ngapain Center. aja nih, Bu? Nah, Eka? di Arum Center itu ada 2 tindakan yang kita laksanakan. Yang pertama itu adalah validasi biometrik. Oke. Ya, biasanya pasien nanya tuh kenapa sih ini harus dipoto dulu? Eh, Kenapa oke. sih ini harus dipinjam dulu? Validasinya dengan foto ya. Karena validasi biometrik itu kita tinggal masukkan NIK pasien. Mm-mm. NIK pasien setelah itu dipoto. Oke, mudah banget ternyata ya. Ya. Cukup dengan Selfie, cheese gitu ya. Oke. Selfie. Ketika ada kendala di validasi biometrik melalui Prista, itu bahasanya itu Prista ya, Oke. untuk pengambilan di wajah. Nah, Mhm. kita alihkan ke bisa dengan biometrik di Di pinggir. pinggir. Oke. Gitu. Berarti first ini ya, apa namanya? First actionnya biometriknya menggunakan biometrik wajah. Iya. Kendalanya second opinion-nya bisa menggunakan pinjar. Pinjam Oke. seperti itu. Nah, ketika sudah selesai masuk ke langkah kedua. Langkah Oke, kedua langkah itu keduanya? tinggal ke registrasi ulang. Registrasinya? Iya, peserta tinggal buka barcode yang ada di mobile JKN. Mhm. Setelah itu arahkan ke
mesin scanner yang ada di Arum itu. Oke. Scan, Oke. scan. Jadi sebetulnya peserta JK ini ketika berobat di rumah sakit ini nggak terlalu ribet ya. Iya, Ini sebetulnya betul. bisa jadi kalau kalau di rumah makan tuh self Self-service, service kayak gitu ya. Cuman tinggal ada parkir, kata kondisinya kayak gitu lah ya. Parkir, datang ke lantai 2 nih kayak gitu tadi buka masukin nomor NIK ya tadi, masukin nomor NIK, kemudian scan wajah, berhasil, kemudian tinggal barcode-nya dibuka, disesuaikan Scan. scan-kan, nanti keluarnya apa tuh? Nanti keluar dulu data pesertanya, Oke. data peserta seperti nama, tanggal lahir, dan tentunya nanti Sesuai ada- nggak nih kayak gitu Iya, ya namanya? ada poliklinik tujuannya Oke. juga. Nanti peserta tinggal validasi dulu aja ya. Takutnya kan ada kesalahan atau apa, takut salah milih dokter atau salah divalidasi. Setelah divalidasi tinggal diklik selesai, nanti akan keluar sendiri yang namanya itu stiker label. Stiker Oke. label itu adalah bukti bahwa peserta setelah selesai melaksanakan Oke. registrasi ulang. Check-in, sudah check-in. Berhasilnya di situ ya. Betul. Oke, mudah banget nih. Ini kecanggihan BPJS inovasinya udah sampai segitu ya. Digitalisasi ya. Dan yang menariknya ya, untuk nomor urut yang di mobil JKN itu merupakan nomor urut di dokter juga. Di Oke. ya, di poliklinik Nomor juga. urut tadi, maksudnya nomor urutnya gimana? Jadi ketika Di MJ kan keluar nomor. Iya, di Antrian, MJ kan nanti nomor keluar antrian. nomor antrian. Oke, misalkan tadi nih Yong Rian, nomornya Iya, 19. betul. Nah, Iya, 19 antrian itu 19. tandanya adalah Kan daftar diperiksa tunggu. ke-19. Pasien Oke, ke-19 nomor urut, sorry, di nomor urut poliklinik ke-19. tersebut, ya. Oke, Iya. canggih banget nih. Yang bertanya-tanya kayak gini, lama banget sih nunggu dokter, kayak gimana? Berarti ada nomor urut nih, oh nomor sekian. Iya. Ada. Estimasi layanan juga ada. Ada Apa? di situ. Estimasi layanan. layanan. Oh, estimasi layanannya juga ada. Oke, oke. Jadi nggak oke. perlu nih Dokter. datang dari jam 8 gitu. Sudah ada. Dia akan tahu sendiri ya, punten gitu kan emaknya paling Yong pun misalkan tuh dari mana gini kan, Bu datang sini tuh subuh gitu ya, taunya diperiksanya misalkan datangnya jam 8, diperiksa jam 12, kan lama nunggunya kayak kayak gitu. Sekarang Ada enggak ya? estimasi di Ada. mobil bisa Ada. lihat jam berapa akan dilayani. PR banget nih Iya. buat para emak-emak yang bukain handphone ya, dan para cucu-cucunya nih, pastikan Bantuin dulu emak-emaknya emak, ya. bantuin emak dan neneknya. Punya mobil Biar JKN. apa? Biar aplikasi JKN-nya nggak lama nunggu. Karena aplikasi kemudahannya sudah ada, tinggal kitanya sendiri mungkin ya yang lebih memahami program, benefit dan juga hal-hal lain yang tertuang di sana. Oke, kondisinya saya mau akan beralih langsung saja. Kondisinya adalah terjadi misalkan gangguan, ini informasinya bisa salah dokter, kemudian aduh gimana nih sebetulnya kurang nyaman dengan begini kondisi tertentu, ini berarti kan artinya pengaduan. Kalau tadi kan informasi kalau di rumah sakit bisa langsung menghubungi PIPP, betul ya PIPP. Namun kalau untuk di BPJS tadi BPJS BPJS 1. Nah, kondisi misalkan data balasnya kayak gini. Malas udah maksudnya kayak gini, kadang-kadang misalnya kita udah penat ya, udah penat misalnya kayak gini. Malas udah bener-bener malas untuk ngobrol. Tahu-taunya di rumah ngegerutu. Nah, dibanding ngegerutu kemana-kemari kan beda ya. Kalau di rumah tuh udah ke anak, udah ke pasangan ngegerutunya. Tahu nggak sih gini. Beda saya nggak dereden gitu kan. Ini masalahnya yang keluar ngebudal kayak gitu. Keluar. Untuk mengeluarkan penyampaian keluhan kayak gitu tadi, mungkin sekali lagi boleh diulang dong kayak gitu tadi. Kalau dari BPJS, nah menghubungi kemana saja? Mungkin bisa dijelaskan? izin menjawab. Kalau untuk pengaduan peserta BPJS ya bisa melalui mobile JKN. Mobile JKN udah Ada, bisa. Ada Oke. kesan nanti ya? Tenang sobat JK, ada mau khususnya pengaduan. pengaduan ya, semarah-marah apapun kondisinya lewat mobile MJKN solusinya ya. Curhatkan maksudnya tentang pelayanan ya, ataupun Curhatkan. itu bukan tentang pribadi. Ya. Keluhannya mungkin. Keluhannya. Saya telah diputuskan 3 hari, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa Keluh kesah, tidur. gitu. Boleh? Ada layanan telemedicine mungkin? Ada, betul. telemedicine ada. Oh, ada. Telehealth namanya. Apa namanya? Telehealth. Telehealth. Jadi itu Oke. bisa konsultasi. Misalnya Kak Iyong nih, Oke. paskesnya yang terdekat di mana? Ini MJKN perlu kita bedah sebetulnya, Di teman-teman. puskesmas, gitu. Oke. Kak Iyong konsul di telehealth itu di MJKN, Kak Iyong konsul, dok ini saya demam, panas, tinggi, sakit kepala atau apa, nanti teh di Isi sana di dokumen. Paskes 1 itu dia punya aplikasi namanya MJKN Paskes. Jadi yang pegangnya itu si dokter di FKTP itu. Oke. Nanti bisa
dibalas nanti oleh dokternya. Nah, itu Jadi sih bisa sebetulnya konsul kan ya di sana. solusi ketika misalkan ini seorang yang punya titipan anak-anaknya banyak, akses ke-nya agak sulit, mungkin kutip ya, Iya. harus jaga ini, atau mungkin dengan hubungan waktu dan sebagainya, sebetulnya itu menjadi solusi ya. Iya. Keluhan udah bisa maksudnya itu tadi diwakili oleh MJKN tadi yang bisa Atau langsung ada mencari. QR code juga kalau di rumah sakit, ada barcode khusus untuk Apa tuh barcode pengisian gimana? kesan sama keluhan juga bisa. Jadi ada Oke, barcode khusus. barcode di rumah sakit ya, Ada di kalau rumah tadi di sakit rumah ada. sakit. Nah, kalau di rumah sakit terjadi hal-hal serupa tadi, selain menghubungi PIPP, adakah PIC lain atau mungkin program atau kanal lain yang bisa disampaikan? Oke, siap. Izin Kak Yang mungkin Boleh, saya boleh, sampaikan gimana, ya. Untuk Sobat JK, untuk kanal keluhan kami nih, selain dari PIPP nih, ada ruang PIPP khusus ya di lantai 1 lobi gedung Jasa Kartini gitu. Tapi males nih gitu ya harus datang. Nah, kanalnya banyak kalau di Jasa Kartini gitu. Tapi sedikit dulu mungkin ya. Kalau jika ada kendala-kendala nih terkait MJKN atau kendala-kendala lain, itu sebenarnya bisa langsung datang ke mandatori. Oke, barusan juga dijelaskan nih nanti tentang pengaduan dan juga mungkin hal-hal keluhan yang bukan hanya di BPJS itu bisa diakses melalui MJKN, tapi juga bisa datang langsung ataupun melalui BPJS 1. Oke, nah kalau untuk di Rumah Sakit Jasa Kartini untuk penyampaian keluhan, kemudian tadi atau ada pengaduan hal-hal lain, kanal-kanal apa saja yang mungkin yang disiapkan, yang bisa diinformasikan untuk Sobat CK? Iya, jadi kalau keluhan itu kan ada selain BPJS 1 ya, yang posternya tuh terpampang di seluruh penjuru rumah sakit. Kita ada Sudut berapa rumah ya? sakit. Ada 260 titik. Siapa tuh? Paling gampang ya. Nah, Di setiap ruangan di atas bed itu pasti ada stiker. Di atas bed. Wah, Innalillahi dulu. Nggak maksud aku yang terlihat tuh perlu dikeluarin. Itu ada fotonya atau nomor aja? sama nomor. ada Ah, foto iya, dan iya, nomor iya. handphone yang bisa dihubungi gitu. Ah, Selain oke. itu juga kami ada loket di bawah itu, ada 3 loket PIPP ya di lobi lantai Enggak, bentar Sob. Itu ada total berapa titik? 3 loket. 260 260 titik. Di semua sudut itu termasuk toilet atau gimana? Tidak. Tidak toilet sudah Oh, enggak. Enggak, mohon maaf. Tidak, Pikiran tidak saya toilet. agak kotor. Kenapa kalau di toilet agaknya kurang nyaman, agak kurang Perempuan. Kunci mungkin ya. Iya. Takutnya kan kalau di toilet bisa kayak gini. Aduh, ternyata misalkan Selama terjatuh ini mau saya konstipasi. ibu injak kemana kan? Oh enggak ya, tidak untuk area-area tertentu. Jadi memang sudut sudut layanan yang available ya untuk digunakan. Digunakan. Oke, aduh itu. Kemudian kami ada loket juga di depan ya di lobi, 3 loket informasi yang tadi kemudian- PIPP itu, Nah, oke. itu 3 loket, kemudian ada loket mandatori. loket Nah, mandatori. di situ Ada perbedaan dengan mandatori dan PIPP? sebetulnya semuanya bisa dilayani ya di 4 loket tersebut. Cuman kalau di mandatori itu lebih ke untuk pelayanan rawat jalan. Misal kendala tentang mobile JKN yang belum install aplikasi gitu ya, kita edukasi di situ. Kita bantu juga untuk pembuatan akun baru. Nah, kita koordinasi dengan BPJS 1 itu. Kemudian terkendala saat daftar online, nggak kebagian kuota, otomatis kita harus update Oke. juga di situ. Nah, kemudian semua layanan tentang pelayanan CKN terkait pendaftaran online dan lain-lain lain gitu. Termasuk yang di depan pun sebetulnya bisa. Cuman kalau di depan ada tentang pendaftaran bayi lahir, kemudian pelayanan denda pelayanan gitu. Kemudian yang reaktivasi itu tentang kepesertaan gitu. Jadi di depan itu semua bisa dilayani. Jadi sebentar ini agak memang sedikit ambigu ya ngobrol ini, tadi ada perbedaan tentang PIPP dan mandatori kalau sebenarnya. Iya. Tapi intinya PIPP, mandatori, terus kemudian JK1, BPJS 1 itu juga tersedia di kanal-kanal di Iya. rumah sakit ya, sehingga bisa diakses apabila mungkin Sobat CK mengalami beberapa kendala atau ingin menyampaikan beberapa keluhan atau membutuhkan informasi. Iya. Terus kemudian nanti yang menjadi membedakan mandatori dan juga PIPP itu
bagi sesuai dengan case yang terjadi. Seperti Iya, itu betul. mungkin ya. Untuk case yang terjadi pada rawat jalan, kemudian mobile JKN, lebih mudahnya ketika berada di rumah sakit silakan langsung menghubungi mandatory. Untuk case-case yang reaktivasi ketika case-nya kemudian tidak berhubungan langsung tadi dengan pelayanan, kemudian MJKN, Iya. itu bisa langsung ke PIPP. Iya. Oke, itu mungkin yang membedakannya. Iya. Ada lagi mau ditambahkan nggak selain 3 hal itu untuk penyampaian penanganan keluhan? Oke. Dan keluhan paling kita kan selain dari PIPP juga kan dari Ya, jadi untuk kanal keluhan ya, selain keluhan nih Mas Yong jangan berbicara keluhan aja ya, tapi apresiasi Oke. juga. Jadi memang kanal-kanal keluhan kami nih cukup banyak gitu ya, termasuk dengan pemberian apresiasi untuk Rumah Sakit Jasa Kartini, baik untuk petugas dan untuk yang lainnya ya. Kalau untuk di media sosial itu kami ada WA Center gitu, nomornya di sini ya, boleh nanti dicatat untuk WA Center. Ada juga tadi hotline PIPP. Hotline PIPP itu hotline yang mana nanti memberikan informasi dan penanganan pengaduan. Nanti hotline PIPP nomornya di sini ya, Sobat JK. Selain dari itu untuk kanal penyampaian keluhan dan juga apresiasi di kami itu, kalau untuk pasien rawat inap, kami ada aplikasi kuesioner kepuasan pelanggan namanya. Gitu. Jadi di situ nanti Sobat JK setelah melakukan perawatan rawat inap bisa menyampaikan baik keluhan, baik apresiasi, menilai dokter, menilai perawat, menilai sarana prasarana, itu bisa disampaikan melalui kuesioner digital kami gitu. Itu yang kami simpan di kasir rawat inap. Jadi jika Sobat JK pulang dari rawat inap itu maksudnya melalui kasir rawat inap ya, itu mohon untuk diisi. Itu sebagai nanti evaluasi dan bahan kami untuk perbaikan ke depannya. Ataupun untuk rawat jalan nih, rawat jalan itu ada 2 ya, ada rawat jalan poliklinik spesialis, ada rawat jalan IGD. Untuk rawat jalan IGD, kami juga menggunakan aplikasi kuesioner digital. Itu yang kami simpan di kasir IGD. Itu di lantai 1 gedung Jasa Kartini. Jadi Sobat JK jika melakukan rawat jalan di instalasi gawat darurat, pulangnya boleh memberikan apresiasi atau memberikan penyampaian saran dan keluhan. Itu boleh disampaikan di kuesioner kepuasan pelanggan kami ya, di kasir lantai 1. Nah, kalau untuk berbicara pelayanan rawat jalan poliklinik spesialis, itu di kami ada juga untuk penyampaian keluhan, masukan ya, dan apresiasi itu melalui Google Form. Nah, itu bisa Sobat JK scan barcode di setiap ruangan perawatan poliklinik ya, ataupun di ruang farmasi, ataupun di ruang PIPP, ataupun di ruang-ruang pemeriksaan penunjang. Itu Mas Yong. Oh iya, selain dari itu untuk media sosial kami juga menerima keluhan ya gitu, termasuk apresiasi. Itu bisa di Instagram kami ini ya, untuk Instagramnya, untuk Facebooknya gitu, untuk TikToknya juga ada, nanti disampaikan boleh di sini gitu. Itu untuk kanal keluhan dan apresiasi untuk Rumah Sakit Jasa Kartini. Oh iya, satu lagi, nanti kalau Sobat JK merasa puas nih dengan pelayanan Jasa Kartini, boleh ya masuk untuk Google review-nya. Nanti bisa searching RS Jasa Kartini, nanti boleh masuk Google review, kasih bintang 5 dan kasih untuk ulasannya. Terima kasih. Oke, Kak Yong, terima kasih. Ini udah jelas banget nih, lengkap banget nih. Dan terakhir nih Sobat JK, yang durasinya cukup menarik nih. Kita ngebahasnya tadi, topiknya sebetulnya umum nih yang kita bahas ya, tapi A, B, C, D-nya itu makin dalam. Ternyata ketika kita bedah, walaupun ini belum semua yang kita bahas, dan mudah-mudahan program ini juga terus terjalin dan berjalan ya. Mungkin nanti someday kita bisa sekalian live nih. Nanti kita bisa undang teman-teman dari Sobat JK yang memiliki beberapa pertanyaan terkait jaminan pelayanan kesehatan ataupun tentang layanan kesehatan di RS ataupun tentang JKD itu sendiri. Oke. Dan akhirnya kita berada di segmen terakhir. Sebelum kita closing statement, saya juga ingin bertanya terlebih dahulu nih tentang dari BPJS maksudnya, apakah ada tips mungkin terhadap kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna JKN ya, manfaat agar bisa digunakan dengan optimal tanpa kendala. Paling Izin menjawab mungkin ya. Dipastikan mungkin yang pertama tetap keaktifan kepesertaan, selalu aktif, bisa di mobile JKN diceknya. Lalu yang kedua, pahami alurnya, alur prosedur harus tetap ditempuh. Lalu yang ketiga, jangan ragu untuk bertanya.
Jangan ragu untuk bertanya ke siapa bertanya. Biar tidak sesat di jalan ya. Nah, betul. Untuk BPJS 1 atau bisa juga ke PIPP. Oke. BPJS 1 bisa melalui MJKN, itu balik lagi ya. Kalau BPJS 1 bisa ada nomornya di Oh, beda-beda ya. penjuru. Segala penjuru Oh, rumah oke. sakit ada Gua lupa. dengan foto Bu Sofia. Oke, nomornya boleh di-set di sebelah sini nomornya. Biasanya di samping Kak Sophie ya nanti. Dan baik untuk teman-teman JK di penghujung akhir mungkin ada Boleh harapan. nambahin dari Oh, boleh. OBS? Ya, tambahan dari saya mungkin untuk dari segi kepesertaan mungkin ya. Jadi demi kenyamanan peserta, kemudian kemudahan peserta, kami itu kan menginginkan itu untuk kepuasan peserta yang pertama. Betul. Untuk kanal BPJS Kesehatan, nah, mungkin kami mau menjelaskan sedikit mungkin ya terkait kanal layanan yang ada di BPJS. Itu ada kanal tatap muka dan non tatap muka. Dan untuk yang tatap muka ini ada BPJS kantor cabang, ada kantor cabang Tasikmalaya, ada kantor cabang Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Singaparna, kemudian ada kantor cabang kantor Kabupaten Garut. Kemudian ada mall pelayanan publik yang ada di Balai Kota. Jadi bagi Bapak Ibu yang lebih jauh datang ke kantor cabang, yang lebih dekatnya ke mall pelayanan publik bisa ke mall pelayanan publik. Kemudian ada BPJS keliling. Nah, kalau BPJS keliling mungkin yang menggunakan mobil BPJS gitu. Nah, itu ada pelayanan yang sama yang dilakukan oleh kantor cabang. Nah, untuk jadwal BPJS keliling dan mall pelayanan publik ini juga tersedia balik lagi di Mobile JKN. Nanti ada jadwalnya di sana. Tapi balik lagi nih, kami demi memudahkan dan kenyamanan peserta, kami sih lebih sarankan untuk pelayanan non tatap muka. Jadi nggak perlu effort datang pagi-pagi, mungkin belum ongkosnya, belum antri datang ke kantor, belum jajan cilok teh yang saya ceritain tadi ya, gitu, belum anaknya tantrum mungkin gitu ya, pengen apa gitu ya. Iya. Jadi kita mungkin lebih sarankan melalui non tatap muka. Jadi non tatap muka ini ada Mobile JKN. Mobile JKN bisa di-download mungkin ya, lambangnya mungkin ada di sini, Mobile JKN. Kemudian ada Pandawa, nomornya juga di sini. Nomornya 0811 8165 165. Ada juga Care Center. Kalau Care Center ini melalui telepon di 165. Ya, mungkin itu aja dari kami. Kak Iyong izin menambahkan, jadi bahwa BPJS itu hadir sebagai bentuk bukti nyata bahwa pemerintah itu hadir dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap warga negaranya. Oke, thank you banget nih buat teman-teman dari BPJS. Dan mungkin dari JK ini sebelum kita closing, adakah yang disampaikan tentang harapan ke depan untuk pelayanan JKN nih di fasilitas RSJK? Oke. Mungkin selesai Kak Yong ya. Boleh. Harapannya cukup besar ya dengan BPJS Kesehatan ini, karena kita memang sudah kerjasama cukup lama nih. Kami dari rumah sakit apresiasi dan ucap terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini dengan cukup baik. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Tentunya harapan besar kami ini kita bersama ya, baik BPJS maupun Jasa Kartini, kita ingin pelayanan JKN di Rumah Sakit Jasa Kartini ini terus berkembang menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih ramah, dan berkualitas dengan mengutamakan keselamatan pasien itu sebagai prioritas utama kami gitu. Nah, kami ini di RSJK berkomitmen memegang 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu customer satisfaction, yaitu melalui pelayanan yang aman dan bermutu. Yang kedua yaitu employee empowerment, dengan memberdayakan seluruh SDM rumah sakit agar profesional dan inovatif. Yang ketiga yaitu tentang continuous improvement, yaitu melalui perbaikan pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia kesehatan. Maka dari itu, semoga akses layanan kesehatan semakin merata dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat di Tasikmalaya ya, Tasikmalaya, kabupaten, kota, dan seluruh Priangan Timur yang sudah melakukan pelayanan Jasa Kartini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kami di Rumah Sakit Jasa Kartini. Oke. Customer satisfaction. Oke. Luar biasa. Berdasarkan kepuasan konsumen, karena itu tadi menjadi kepuasan konsumen menjadi salah satu tolak ukur kita ya, bagaimana sebuah jasa gini dapat terus dibina menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan akhirnya Sobat JK,
Melalui program ini kita sudah membahas berbagai hal penting mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan, alur, prosedur, dan juga fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Jasa Kartini, hak dan juga kewajiban peserta, hingga berbagai informasi praktis yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat umum seperti halnya saya Rongyong Rian pada biasanya di hari-hari. Dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat. Dan satu titip aja, apabila ada keluhan atau bertanya-tanya bagaimana mencari informasi, jangan sungkan hubungi tadi nomor-nomor yang sudah disampaikan oleh narasumber terbaik kita. Dan sekali lagi saya Rian pamit undur diri, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.